Ya, makanya kita buktikan Ada orang Bang. menghujat, tetapi diri kita Kita jaga. nggak menghujat, kita sesuai dengan dalil yang ada di Bible. Ya boleh lah kalau ada Ya udah, dalil. makanya kita naikkan dia. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, saya Waalaikumsalam. sebenarnya sudah mau istirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi saya dengarkan ada yang bilang Islam agama tai. Masya Allah, saya jadi terharu gitu. 1 Korintus 4 nomor 13. Coba ada yang bisa baca? 1 Korintus 3 ayat 14. Saya bisa baca. 1 Korintus 4 nomor 13. Aku bentar aja ya. Iya. Oh, sebentar Juma. Ada saya Iya. kok sebentar. Lama-lama lah sampai jam 12. Tergantung. Kalau Kita kami mencari. difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kita sama-sama mencari di sini. Tergantung dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Kotoran dari segala sesuatu itu apa? 2, ayat berapa Gurunda? 1 Korintus 4 nomor 13. Oh, 1 Ayat Korintus 13. 4 nomor 13. Aku bacakan ya. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kamilah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Jangan bilang Islam itu dengan tujuan kayak Bacain gitu. tadi belum dibaca udah ketawa-tawa mak. Mak baca mak. Ayat 13 kan. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Betul. Jadi itulah ketiga orang itu dihujat, dihina ya. Dia memang kelihatan seperti kotoran ya, sampah, tiada nilainya. Ketiga orang lain itu menghujat, tetapi intinya diajarkan di sana tetap apa katanya? Tetap ramah kan? Tetap merendahkan diri, merendahkan hati, walaupun dihujat dan dihina. Jangan dilawan, diamkan saja. Karena apa? Akan akhirnya berhenti sendiri orang yang menghujat, yang menghina itu capek sendiri. Nggak ada lah gunanya dilawan. Bang. Kita justru Nah, Pak John kalau saya justru memulai duluan loh. Bang Rizal tuh biar Bang Jum aja. sabar ya, saudaraku ya. Jadi gini, Anda tidak perlu difitnah. Kita mau fitnah apa teman-teman Kristen yang sudah sama seperti kotoran dari segala sesuatu kok? Enggak, itu kan artinya apa? Coba dibaca lagi, pahami dulu. Jadi tidak seperti itu. Ketika ada orang yang menghina, ya, melecehkan, menghujat, itu nggak perlu dibalas itu. Kira-kira menurut saudara yang selama ini Anda alami di fitnah, fitnahnya di mana coba? Ya, karena kan kalian itu kan gagal paham terhadap keyakinan kami. Enggak, Sehingga bukan gagal kalian paham. itu- Fitnah. Ini fitnah. Ya, Dalam fitnah bahasa Yunani itu disebut ini. dengan sebutan apa coba? Jadi dibilang Fitnah. fitnah itu seperti ini, brother ya. Mereka mengatakan, oh kitab Injil mereka itu palsu. Wah, Nah, ayat-ayat baik. mereka itu sudah tidak Jadi benar. itu ya. Tapi kan nggak bisa Jadi itu ya. dibuktikan. Anda katakan palsu ya. Nah, sekarang saya tanya kepada saudara. Di dalam kitab saudara diterangkan di dalam Yohanes 1 nomor 53. Di situ Yesus memanggil Filipus. Filipus, kesini ikut sama aku. Yang mendapatkan legalitas pengikut adalah Filipus. Kesini ikut aku, kata Yohanes, kata Yesus. Sementara dalam Kisah Para Rasul, Filipus mengajarkan kemudian Injil Yesus. Nah, sekarang saya tanya, mana Injil yang diajarkan oleh Filipus tersebut? Kalau Injil kalian asli, berarti yang dipanggil oleh Yesus memberitakan Injil, itulah yang pasti dan pantas untuk kitabnya diajarkan oleh Kristen hari ini. Boleh tidak saya minta Injil Filipus yang mengajarkan inti daripada Injil Yesus itu di mana? Jadi gini Juma, makanya aku bilang tadi gagal paham ya. Jadi Loh, kok jadi gagal paham? Iya, makanya aku bilang gagal paham. Karena Injil ini menurut pola pikirmu, penafsiranmu, itu kayak sebuah kitab, sebuah buku yang bertuliskan ayat-ayat yang
disampaikan kepada Yesus. Ini kan pola pikir kamu. Jadi menurut saudara Injil itu apa? Injil itu artinya kabar sukacita, kabar gembira. Kabar sukacita, kabar gembira yang mana itu? Kabar sukacita yang mana? Yang diajarkan oleh Yesus. Nah, yang diajarkan oleh Yesus, dia mati terkutuk di atas tiang salib ada? Banyak kan Di mana cara-cara itu? dia mengajarkan, seperti contohnya gini. Di mana itu, Bang? Nah, salah satu nih saya kasih ayat ini ya, 17 ayat 3. Ya. Hidup yang kekal itu mengenal satu-satunya Engkau Allah yang benar, dengan mengenal Aku diutus. Yesus Kristus yang diutus. Nah, yang terkutuk mana berita gembiranya? Sabar dulu. Itulah yang kubilang salah satu perkataan Yesus yang disebut dengan Injil. Pemberitaan kabar baik. Berarti Injil itu yang itu tidak adalah terpahami, kumpulan Bang. perkataan Yesus. Betul atau tidak? Ya, bisa seperti itu. Kok bisa seperti itu, Bang? Yang tegas Ya, dong. bisa seperti itu. Yang kau maksud itu bisa seperti itu. Benar. Nah, berarti kumpulan firman yang Yesus terima dari Tuhannya. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti sebelum Yesus terangkat ke langit, firman itu sudah disampaikan semua. Betul atau tidak? Ya, Nah, itu benar. Oke. Lalu kemudian Bang Zuma izin sedikit silakan, aja. silakan, Sedikit, silakan. mohon maaf menginterupsi. Tadi John kan bilang kita memfitnahnya Injil itu palsu. Di bawah juga ada nih, ya. Kalau Injil kami dibilang palsu, tunjukkan yang aslinya. Yang bilang palsu itu bukan umat Islam. Kita hanya mencontoh dari Alkitab Sabda, dan saya punya bukunya, Kitab Suci Katolik. Di dalam footnote buku itu serta di Alkitab Sabda, teman-teman cek sendiri tuh di bawah. Ratusan footnote dibilang ayat-ayat ini tidak asli. Ayat tidak asli artinya apa, John? Unggul, kalian itu kan meyakini di Al-Baqarah 75 itu Bukan, ada narasi. itu nanti saya jawab. Tapi jawab Ya, dulu pertanyaan dari saya. situ Di ayat Alkitab itu Sabda, memprediksi. ratusan footnote bilang ayat-ayat ini tidak asli. Nggak usah kita Arti pakai tidak yang asli seperti apa? itu. Dalil yang kalian gunakan itu Al-Baqarah Itu dari 75. Alkitab Sabda, bukan dari Iya. orang Islam. Nggak usah kau bahas ke situ lah. Loh, kok nggak Anda usah itu kau bahas kan ke situ? berdalil sama Kan kita Al-Quran. mencontoh dari Alkitab Sabda. Ratusan Ini, footnote, dalil kalian ayat itu ini tidak asli. Tidak asli boleh bahasa lainnya apa, asumsi. John? Tidak asli Kalian bahasa itu lainnya apa, John? berdasarkan Al-Baqarah 75 itu Ya, dalilnya. tidak asli artinya apa, John? Udah, Kok nggak berani kau jawab? jelaskan aja Al-Baqarah 75 itu Tidak apa maksudnya. asli, itu ratusan, John. Ratusan footnote di Alkitab Sabda. Footnote-nya Kau bilang usah bahas ayat ini footnote. tidak asli. Sabda itu terjemahan. Iya, tapi dipakai setiap Iya, debat orang yang ngambilnya perlu Alkitab dibahas Sabda, nggak ada yang itu, protes, John. Kamu itu meyakini kitab kami itu berdasarkan Kamu belum jawab, John. Al-Baqarah 75. Arti dari ayat Kalian ini menarasikan tidak asli. seperti itu. Jadi Kan Coba memang gua tanya, begitu. coba Itu gua fakta. tanya, Mak, Itu nggak artinya bisa Anda tidak asli jawab. bahasa lainnya apa, Mak? kenapa harus dijawab? Tidak asli, Dia arti bilang bahasa Sabda lainnya apa? itu terjemahan. Palsu. Tuh, Not arti Sabda. tidak asli kata Mama palsu. Ini Yang dari asli Alkitab itu Sabda. Yang palsu. asli artinya apa? Palsu. Palsu. Maksudnya artinya tidak asli apa? Palsu lah. Oke, pengamat debat artinya Enggak. tidak asli apa? Saya nggak setuju kalau disebut palsu itu. Itu kalau Jadi- tidak asli itu artinya odong-odong, bukan palsu. Oke, siap. Lanjut Bang Zima standby. Iya, jadi dikatakan gini, Bang. Dikatakan gini. Kisah Para Rasul 26 nomor 14. Kami rebah ke tanah dan aku mendengar suara dari langit yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani. Nah, mana itu? Mana itu dalam bahasa Ibrani? Mana itu? Maksudnya gimana? Ya, ini kan dia mendengarkan firman. Saulus ini mendengarkan firman dari langit dalam bahasa Ibrani. Nah, firman yang didengarkan dari langit itu mana? Tertulis di mana? Dalam bahasa Ibrani itu mana? Mana aku Di dalam tahu. bahasa Ibrani. Iya, makanya ini kan berbicara mengenai palsu atau tidak. Anda yang membawa narasi itu kan tadi. Iya. Saya mengatakan Al-Quran tidak pernah mengatakan palsu. Jadi gini, Bang, bercerita tentang kitab saudara, ibaratkan satu wadah ember, ya, satu wadah ember itu air bersih. Lalu kemudian diturunkan kepadanya segelas air comberan.
Apakah masih bisa disebut air yang tadinya suci ini sebagai air suci? Tidak, karena sudah bercampur dengan apa? Air comberan. Begitulah keadaan kitab yang ada, yang Anda pegang sekarang. Bukan berarti tadi satu ember air suci, kemudian ada duplikatnya lagi satu ember air yang sudah bercampur. Tidak, bukan begitu. Bukan seperti uang asli, kemudian difotokopi, lantas ada yang palsu. Kopiannya itu palsu, yang satunya asli tidak. Tetapi seperti air yang tadi, satu ember air suci, kemudian bercampur satu gelas air comberan. Itulah yang disifati. Jadi bukan dipalsukan artinya ada aslinya, enggak. Jadi kalau Anda mencari aslinya enggak ada, karena sudah tercemar dengan air comberan yang tadi. Makanya ketika dikatakan bahwasanya Yesus menerangkan di dalam Yohanes 17 nomor 14, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Artinya Yesus telah memberikan firman itu sebelum Yesus terangkat ke langit. Termasuk kepada Filipus, termasuk kepada murid-muridnya yang lain. Nah, sekarang mana tulisan murid-murid ini? Kalau dikatakan Yohanes, ternyata Yohanes, penulis kitab Yohanes bukan murid Yesus. Diterangkan dalam Yohanes 21 nomor 24 nomor 25, ternyata penulis kitab Yohanes itu bukan tulisan Yohanes. Matius di dalam Matius 9 nomor 9 ternyata bukan murid Yesus. Nah, Markus, Lukas sudah pasti bukan murid Yesus, apalagi Paulus. Itu bukan. Nah, sedangkan Yesus ini mengatakan, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Mereka ini murid-muridnya. Jadi murid-murid yang telah menerima firman dari Yesus ini, kemana perginya? Dihabisin sama Paulus. Gitu loh Bang. Jadi pernyataan Yesus, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Ternyata mereka dihabisin oleh Paulus, lalu kemudian Paulus membuat surat-suratnya sendiri. Gitu cara belajarnya. Jadi kembali kepada 1 Korintus 4 nomor 13 yang tadi mengatakan Islam itu agama seperti itu. Ini telan baik-baik. Kalau kami difitnah, kami telah menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Kalau fitnah, tidak ada fitnah. Saya sudah membuktikan tadi. Kalau kita katakan kitabnya, Injilnya itu sudah dirubah-rubah, kita sudah buktikan. Kita lihat dalam Kisah Para Rasul 26 nomor 14, minta mana yang Ibrani, ternyata tidak mampu. Berarti itu bukan fitnah, itu fakta yang sedang kita sampaikan kepada saudara-saudara agar tercerahkan. Demikian. Meledah. Oke, saya konsep jawabanmu. Jadi begini Juma. Makanya aku bilang, kalian itu meyakini sesuatu yang tidak kalian yakini. Jadi, kamu selalu membawa narasi di dalam kitab kami, setiap ayat-ayat kami engkau bawa, karena kamu ada keraguan-raguan di dalam kitabmu, sehingga kau menggunakan Alkitab untuk menyerang kekristenan. Seharusnya, jika Anda ingin menyerang kekristenan, itu Anda gunakan Al-Quran. Bukan dengan menggunakan kitab yang kami yakini, yang kalian bilang itu palsu. Tetapi kalian tidak bisa buktikan di mana Injil yang asli. Contoh saya katakan gini, tadi sudah saya di dalam jelaskan Al-Quran, coba tunjukkan di mana Injil yang diajarkan Yesus itu di dalam Al-Quranmu. Seperti apa salah satu bentuk dari pengajaran Yesus kepada kalian yang kalian yakini sebagai ayat-ayat Injil. Coba tunjukkan di mana perkataan Yesus yang ada di dalam kitabmu. Tunjukkan. Oke, baik. Jadi gini, ketika Anda membawa narasi Al-Quranul Karim, Anda mengatakan kami ragu. Justru kami membuktikan kebenaran Al-Quran kepada saudara dengan mengambil data-data di kitab saudara. Contoh tadi, Anda tidak berdaya menghadapi pernyataan saya di sesi tadi. Ya kan? Nah, ketika Anda menunjukkan data Al-Baqarah ayat 75. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afatatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma lalu wahum ya'lamun. Maka apakah kamu wahai umat Islam sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahui. Coba, firman Allah di dalam pemahaman orang Yahudi
Apa yang dikatakan oleh Tuhan? Kasih itu seperti yang tadi, Yeremia 31 nomor 33, nomor 31 sampai 33, seperti yang tadi. Perjanjian baru itu ditujukan kepada Bani Israel, yaitu hukum Taurat. Didengarkan oleh teman-teman Kristen. Didengar, tapi mereka merubah. Perjanjian baru itu bukan Taurat. Perjanjian baru itu adalah surah-surah Paulus, surah-surah kanonik. Dirubah kan? Salah enggak Al-Quran mengatakan itu? Tidak. Al-Quran mengatakan tidak. Summa yuharrifunahu min ba'di ma akalu wa hum ya'lamun. Mereka mengubah setelah memahami, padahal mereka mengetahui. Coba. Salah enggak Al-Quran? Benar Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran tok yang disampaikan kepada saudara, apa Anda mau beriman? Itu dulu pertanyaannya. Nah, kembali kepada yang tadi, 1 Korintus 4 nomor 13, jangan pernah mengatakan Islam itu seperti itu. Karena kenapa? Ya, ajaran Anda lah yang seperti kotoran dari segala sesuatu. Demikian, silakan. Meledak. Jadi di sini salah satu ya, ada keraguan-raguan saya ketika membaca kitab Anda ini. Kenapa? Tidak konsisten. Jadi jika suatu kitab itu menceritakan yang kontradiksi, ini mencurigakan. Karena seharusnya sebuah kitab itu harus berkorelasi, saling berkaitan dan saling berhubungan. Di dalam Al-Quran itu dikatakan bahwa kitab Taurat dan kitab Injil itu merupakan cahaya dan berisi petunjuk kebenaran. Nah, ketiga dikatakan di ayat Al-Baqarah 75 tadi itu bukan mengenai kitab, tapi mengenai perkataan atau firman yang mereka sampaikan. Jadi bukan berupa tulisan, tetapi perkataan. Nah, itu yang perlu Anda pahami. Antara tulisan dan perkataan itu beda. Karena perkataan jika belum dituliskan itu tidak bisa digunakan. Yang diikuti oleh para pengikutnya itu adalah berupa tulisan-tulisan yang ada di dalam sebuah kitab. Nah, jika hanya perkataan saja yang disampaikan pada saat saya berkata-kata kepada Juma hanya secara lisan, ini tidak bisa jadi pegangan. Karena yang menjadi pegangan untuk kita itu adalah ketiga perkataan saya ditulis dan dijadikan sebuah referensi oleh para pengikutnya. Nah, ini baru dikatakan bahwa ada pemutarbalikan fakta. Tapi jika pada saat kita berdiskusi dengan menggunakan lisan, ya, ini tidak bisa dijadikan pegangan. Karena tidak ada bukti secara tulisan sebagai referensi untuk para pengikut kita. Nah, ini yang perlu kamu ingatkan juga. Ya. Jadi marilah Anda itu sedikit berpikir kritis tentang apa yang kami pahami. Jika Anda hanya mencari kesalahan-kesalahan, Anda tidak akan pernah menemukan kesalahan. Karena sampai sekarang ini sudah berapa ribu tahun, keyakinan dan atas kitab kami itu tetap terjaga, walaupun kami tidak perlu menghafalnya juga. Berbeda dengan kitab Anda yang membutuhkan orang-orang seperti Anda untuk menjaga dan menghafal kitab-kitab tersebut. Karena otomatis Tuhan tidak peduli dan tidak mau bertanggung jawab atas isinya kepada kalian untuk menjaga dan memeliharanya. Berbeda dengan Alkitab yang sampai saat ini tidak perlu dihafalkan, tidak perlu kami jaga, tetapi tetap terjaga sampai detik ini. Nah, inilah salah satu kemahakuasaan daripada Tuhan tanpa perlu kami turun tangan untuk menjaga dan memelihara isi dari ayat-ayat Alkitab kami. Ngantuk aku Oke. si pujon Peter ngomong. Oke, jadi gini, saya geli ketika Anda mengatakan tetap terjaga gitu. Geli sekali saya. Geli, benar-benar geli. Padahal Nabi Musa alaihissalam menerima Torah berbahasa Ibrani. Secara pengajaran, secara literasi, secara objek, kitabnya sudah nggak ada. Isi diganti dengan kitabnya orang Kristen bernama Perjanjian Baru. Isinya karangan Lukas, karangan Matius, Yohanes, Paulus. Nah, ketika Anda mengatakan dalam Al-Quran, wa kaffaina ala atharihim bi Isa bin Maryam musaddiqan lima baina yaday minat Torah wa atainahul Injil fi huda wa nurah. Memang betul. Di dalam Taurat, di dalam Injil ada terdapat petunjuk dan cahaya dan membenarkan kitab sebelumnya, yaitu Torah, sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Sekarang Anda bertakwa tidak? Tidak. Kitab Tauratnya ada tidak? Tidak. Injilnya ada enggak? Enggak ada.
Ini Al-Quran tidak pernah salah, tidak pernah keliru. Mana petunjuk yang ditunjukkan oleh Al-Quran berdasarkan Injil dan Torah di dalam pengajaran Nabi Isa alaihissalam, diterangkan kemudian dalam surah Al-Quran, surah Al-Zukhruf ayat 63. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'a Isa bil bayyinati qala qad ji'tukum bil hikmah wa li ubayyina lakum ba'dal ladina takhtalifu fi fattaqullaha wa ati'un. Jadi Nabi Isa alaihissalam mengatakan, sesungguhnya aku datang jelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu perselisihkan tentangnya, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah juga kepadaku. Ini isi daripada Injil itu, pengajaran Nabi Isa alaihissalam kepada Bani Israel, agar Bani Israel itu taat kepadanya. Makanya dikatakan oleh Yesus, jika engkau percaya kepada aku, engkau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Sama, inilah anakku yang kukasih kepada yang berkenan, lakukanlah segala apa yang dikatakannya. Berarti atiullah wa atiun. Fattakullah wa atiun. Bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Makanya kalau umat Islam berbicara tentang sosok yang datang kepada Bani Israel, kami sebut dia itu adalah Rasul. Kenapa? Dia pantas untuk ditaati. Kenapa? Dia wakil Tuhan. Nah sekarang ketika Anda mengatakan kitab Anda itu terjamin, apanya yang terjamin? Yesus aja mengatakan, aku telah memberikan firman-Mu. Mana firman itu? Mana? Yesus tidak mengenal karangan Lukas, karangan Matius, karangan ini, tidak mengenal. Meskipun seperti yang saya terangkan tadi, laksana air suci bercampur dengan air comberan, maka tidak pantas lagi disebut sebagai air suci. Tidak pantas lagi disebut kitab suci. Kenapa? Sudah bercampur dengan karangan-karangan manusia. Tapi firman dan sabdanya, muatannya masih ada di dalamnya, cuman bercampur. Itu yang perlu saudara pahami. Kembali kepada 1 Korintus 4 nomor 13. Jangan katakan Islam itu seperti itu, tetapi agama Anda lah yang sama kotoran dari segala sesuatu sampai saat ini. Demikian, silakan. Jadi seperti yang kau katakan tadi, Musa bertemu dengan Tuhan dengan bahasa ini. Cukup menarik pernyataan kau, seolah-olah tahu bahwa Tuhan itu bisa bicara dengan Musa dengan bahasa Ibrani. Ini sedikit membingungkan sebenarnya. Karena di dalam Yohanes 5 ayat 37 itu Tuhan mengatakan, Yesus berfirman, tidak seorang pun bisa mendengar suara Tuhan, apalagi melihat wujud daripada Tuhan itu. Jadi udah jelas. Ya, artinya suara Tuhan itu tidak bisa didengar oleh manusia. Nah, ketika Anda mengatakan Tuhan berfirman kepada Nabi Musa, maka ini sesuatu yang membingungkan. Karena jika Anda meyakini Tuhan tidak bisa terlihat, maka Anda harus konsekuen jika Tuhan pun tidak bisa didengar suaranya. Itu harus suatu keyakinan yang berkorelasi. Jangan Anda hanya meyakini Tuhan bisa didengar, tetapi tidak bisa dilihat. Karena kalau Tuhan itu tidak bisa didengar dan tidak bisa dilihat, karena Anda meyakini bahwa Tuhan itu tidak serupa dengan makhluknya. Nah, Bang John, jadi mohon maaf. Bang John, mohon maaf. Bang Cuma ngomong apa? Bang John ngomong apa sih? iya, tadi dia mengatakan sebenarnya saya tidak mau Perasaan Bang Cuma ayat nggak itu. ngomong gitu deh. Nah, tadi saya mendengar dia mengatakan Tuhan berfirman kepada Musa dalam bahasa Ibrani, kata dia lagi. Ya, artinya begini. Di sini Juma itu menjustice, ya, artinya Tuhan itu bersuara sehingga dia bisa didengar oleh Nabi Musa. Padahal sebenarnya Musa harus memahami dulu, Juma, bagaimana mungkin manusia yang bernama Nabi Musa itu mendengar suara Tuhan? Sedangkan Nah, Tuhan itu tidak ini tunggu dulu. bergantung atas pikiran manusia. Bagaimana mungkin seorang Musa mendengar suara Tuhan? Nah, bagaimana juga mungkin seorang Tuhan menjadi manusia? John, Peter.
saya lagi Untung lu ngomong, jauh, tolong, kalau dekat gue sentil. tolong Lu jangan pandai Tenang, ngapain host, tenang, ngomongan host, orang? tenang, host, tenang, host. Nah, nanti. bagaimana mungkin Tenang, host. seorang Tuhan menjadi manusia? Iya. Ayo. Jadi Aman host, aman. Dia dari semua yang tadi tuh udah bonyok, lalu coba cari ganti topik. Aman host, aman. Ada kami host. Tenang. tenang dulu, tenang Iya, ya. tadi- Jadi kami ini akan Tadi katanya Bang Zuma malu menyatakan Al-Quran. Ini aku sampaikan kepadamu John. Surah Maryam 36. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Itu kata Nabi Isa atau kata Yesus di situ John. Oke, udah. Ya, sesungguhnya kalian Allah adalah pahami Tuhanku dulu. dan Tuhanmu, maka Ini sembahlah waktu Dia. saya bicara, Karena brother, Dia adalah ya, jalan saya yang lurus. Bicara. Jangan mengganggu Ya, konsentrasi. jangan Jika kamu Anda tahu menyatakan bahwasanya bahwa- kami Ya udah, kami gantian malu lah. dengan Al-Quran. Al-Quran itu bukan untuk didiskusikan, bukan untuk jadi bahan perdebatan. Udah, Al-Quran itu ganti, tantangan bagi kalian. ganti. Kalau kalian mau Sabar. beriman silakan, mau kafir silakan. Itu kata Allah dalam Al-Quran. Ya. Silakan Bang John. Jadi begini, saya ingin menarasikan apa yang kami yakini itu tidak seperti yang Juma bayangkan. Di dalam keyakinan kami, di dalam kitab Bible itu dituliskan Tuhan Allah itu, Bapa itu tidaklah manusia, tidaklah anak manusia. Dia adalah roh. Jadi esensi daripada yang kami sembah itu adalah roh. Tetapi roh ini maha kuasa. Sehingga dia menyatakan dirinya kepada manusia dengan kemahakuasaannya. Seperti yang tertulis di Kejadian 18, dia menampakkan diri kepada Nabi Abraham. Sehingga bisa melihat dia dan bercakap-cakap datang kepada Abraham dengan kasihnya. Supaya apa? Supaya Abraham bisa mendengar suaranya dan bisa menatap kemahakuasaannya, keilahiannya dalam penampakannya. Anda baca Kejadian 18. Di sana dikatakan Tuhan menampakkan diri di dekat pohon terbentin kepada Nabi Abraham. Lalu ketika Nabi Abraham mengangkat wajahnya, dia melihat ada 3 orang berdiri di hadapannya. Nah, ini jelas bahwa Tuhan itu berkata-kata, berfirman, dia menggunakan tabir tubuh kemanusiaan. Supaya apa? Supaya bisa didengar. Nah, ini yang ditolak Oke Bang John, ya sedikit Bang Zuma. Kalian menolak Berarti bahwa ini Tuhan dikatakan Bang itu- Zuma itu benar Bang John. bentar Sesuatu dulu. yang sudah bersih itu dicampur dengan yang kotor. Hal itulah yang kotor itu tadi Bang John. Bagaimana Bang John? Saya lagi Itu yang bicara, kotor saya itu. tidak pernah memotong omongan Bukan. Juma. Tetapi begitu saya bicara, Anda ikut-ikutan Eric brother ke saudaraku. Bukan Tolong Bang Anda John. hentikan Benar yang dulu. dikatakan Ketika Bang Zuma saya bicara, tadi. Anda tahan dulu, karena Anda ini di bulan Ramadan ini harus menahan emosi. Walaupun Anda sudah buka, sabarlah. Saya akan menjelaskan Oke. apa yang saya Oke. yakini. Ya. Gitu, brother. Jadi intinya Juma, bahwa Tuhan itu benar. Dia tidaklah sama seperti Kucing betina. manusia dan tidak serupa dengan manusia. Benar, karena dia adalah roh. Tetapi roh itu maha kuasa sehingga dia bisa menjelma atau menjadikan dirinya seperti apa yang dia kehendaki, yang dia inginkan. Nah, jadi Kejadian 18 tadi itu sebagai salah satu dalil bahwa Tuhan itu menampakkan diri dalam bentuk seperti apa yang dilihat Nabi Abraham. Oke? Itu dalil dari kitab Taurat. Kemudian digenapkan di dalam kitab Injil. Dia datang dengan cara dilahirkan. Agar apa? Agar manusia di dunia ini diuji kepercayaannya. Apakah mereka meyakini bahwa manusia yang dilahirkan itu adalah Bang Tuhan John, atau kita mau bukan? berdiskusi, bukan mau dengar kau ceramah lah khotbah. Nanti hari Minggu kau khotbah. Aduh, gimana ini Juma? Aku mau ngomong tapi selalu ditolak. Kepanjangan Bang. Ya udah dikasih waktu lah kalau merasa kepanjangan. Juma tadi aja 5 menit, saya nggak ini. Kalau lebih mau dari dikasih timer, saya buka timer. Mau dikasih Iya, timer nggak? Gus? jadi- Boleh. Kalau Boleh. gini Tiga kan kita ngomong, 3 menit kita aja. ngomong. Iya. Oh, Tadi suara ngomong. kucingnya Udah coba cuma tiga- diulang. Uti. Oke, dikasih timer aja. Jadi, Allah. jadi intinya Ya, begini. Guru Insya Juma Allah. 3 Nanti menit. kasih- Guru ya, nanti- Juma 3 menit. Bang John Iya. sampai hari Natal ya. Oke, boleh. Jadi intinya 3 menit. Jadi saya bingung ini apa yang mau diomongin ya tadi ya. Karena potong-potong terus sama tinta selawat. Bingung Jadi dia apa yang mau diomongin. disampaikan bingung. Bingung Karena dia, saya bingung dia, ngomongnya bingung. tidak menggunakan teks. Jadi saya ini ngomongnya ini menutup mata. Udah tetapi jangan saya framing berbicara. dulu. John minum dulu pil KB. Bentar gua siapin dulu Ya, timer. kami juga tidak menggunakan teks Bang John.
Ya udah, aku kasih dulu Saya dulu. bicara 3 Oke. menit, silakan. Nanti biar Iya. saya biar enak ya. Jadi gini. Ya, Al-Qur'an sebentar. waktunya. Gurunda Kasih Juma waktunya, sebentar Jum. Gurunda. langsung waktu ya. Waktunya belum siap. Iyalah, biar enak. Aku males Iya, iya. kapan ngomong dipotong. Merajuk, Bukan, Merajuk udah bukan tua, John, gak usah merajuk, Kalau deket gua cium loh. Aduh. Bunda, yang Gurunda Juma coba digedein sebentar. Jom. Ya salam. Ya salam. Ya salam. Bunda, Ya lanjut Jum, lanjut. Iya. bentar. Bunda, yang Gurunda Juma digedein biar timernya di atas. Ya, oke. Baik. Yang digedein yang Gurunda Juma. Ya, oke. Sip. Jadi gini, Gurunda Juma digedein. saudara Gimana sih Gurunda Juma digedein, timernya gimana? Udah. Jadi ketika saudara menarasikan bahwasanya Tuhan datang dalam rupa manusia menyatakan diri kepada Abraham di dalam kitabnya orang Yahudi, ini yang Al-Quran sebutkan. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Torah, kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Apa bukti kebenaran Al-Quran ini? Anda kan tadi mengatakan bahwasanya bahwasanya Tuhan datang dalam bentuk manusia memperlihatkan diri kepada Abraham. Nah, kita lihat ini Al-Quran. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba. Di antara mereka ada yang buta huruf, tidak mengerti tentang kitab Torah, kecuali hanya berangan-angan dan menduga-duga. Apa bukti kebenarannya? Kitab Anda coba buka. Yohanes 1 nomor 18 pengakuan Yesus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang di pangkuan Bapa, dialah yang mentafsirkannya. Di dalam bahasa Yunaninya menyatakan di situ adalah exegomai. Exegomai itu adalah mentafsirkan, menyatakan, menjelaskan. Jadi Yesus yang menjelaskan tentang Allah Bapa, bukan Paulus, bukan yang lain, Yesus. Nah, sekarang ketika Anda mengatakan Abraham melihat Tuhan, ya Yesus ini yang bohong atau Anda? Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Berarti yang dilihat Abraham itu bukan Allah. Nah, sedangkan di dalam Al-Quranul Karim jelas diterangkan di dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 51. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li basarin an yukallimahullah illa wahyan aw min wara hijaban aw yursila rasulan. Itu sangat jelas itu. Ada 3 poin. Yang pertama, manusia tidak akan pernah mampu melihat Allah. Allah berbicara kepadanya melalui dan juga mengutus utusan. Yang terjadi terhadap Abraham adalah Allah mengutus utusannya. Itu yang perlu saudara paham. Kalau itu yang datang adalah Tuhan, maka Yesus boleh dikategorikan pembohong. Karena Yesus sendiri mengatakan, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Theos. Tidak ada yang pernah melihat Tuhannya Abraham. Berarti yang datang kepada Abraham bukan Tuhan. Karena di dalam kitabnya orang Yahudi jelas dikatakan bahwa siapapun yang melihat Tuhan tidak akan hidup. Di Keluaran 20 nomor 33, Keluaran 33 nomor 20. Itu jelas itu diterangkan di sana. Nah, begitu juga dalam Al-Quran surah Al-Araf ayat 143. Nabi Musa tidak bisa melihat Tuhan. Lantarani kata Allah, kamu tidak akan sanggup melihatku. Tapi terkait dengan suara, Allah menyatakan diri. Allah menyatakan diri kepada para nabi. Seperti yang terjadi terhadap Nabi Ibrahim, Nabi Musa, begitu juga baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan saya pun menyatakan diriku kepada saudara melalui HP. Anda mendengarkan suara saya. Kembali kepada 1 Korintus 4 nomor 13. Ya, waktunya Demikian. sudah habis, Gurunda. Ya, Bunda Hesti yang digedein yang Gurunda Juma biar yang saya di atas. Silakan Bang Ya, John. jadi kan enak itu pakai timernya. Jadi teratur. Oke. Jadi yang disampaikan Juma itu sebenarnya sama, bahwa di dalam keyakinan kami itu Tuhan itu memang tidak terjangkau akal dan pikiran manusia. Artinya ketiga Tuhan itu berkehendak untuk tidak bisa terlihat, siapapun itu, termasuk Nabi sekalipun, tidak akan bisa melihat dia. Tetapi ketiga Tuhan berkehendak untuk dilihat, untuk diketahui oleh manusia, itu adalah hal yang mudah bagi dia. Nah, maka seperti yang dikatakan Juma tadi, bahwa tidak seorang pun yang bisa melihat Tuhan Bapa, apalagi mendengar suaranya, itu sudah jelas itu yang dikatakan di Yohanes 5 ayat 37 tadi. Tidak seorang pun bisa mendengar suaranya dan
melihat wujudnya, kecuali anaknya yang tunggal yang duduk di pangkuannya, yang menyatakan, yang mengekspresikan semua itu, baik suara, baik nama, ya, baik perwujudan, penampakan, yang diekspresikan, ya, yang disakinakan, supaya setiap manusia yang mendengar suaranya itu tidak mati binasa. Karena suara Tuhan itu tidak mungkin sama seperti suara manusia, kecuali Tuhan berbicara dengan kehendaknya untuk serupa dengan manusia. Itu harus kita imani. Nah, ini kontradiksi dengan keyakinan kalian, mengatakan Tuhan itu tidak serupa dengan makhluknya. Nah, ketika dia berbicara dengan Musa dengan menggunakan bahasa Ibrani yang seperti kau katakan tadi, dia telah menyerupakan diri seperti makhluknya. Walaupun pada dasarnya menurut keyakinan kalian perwujudannya tidak kelihatan, tetapi suara yang dia tampakkan, yang dia wujudkan kepada Nabi Musa itu serupa dengan makhluknya. Ini yang sekarang harus kalian pahami, bahwa kalian itu mengakui Tuhan itu bisa terlihat, tapi nanti. Nah, di sini tidak konsisten. Jika kalian meyakini Tuhan tidak terlihat sampai selama-lamanya, Tuhan tidak akan bisa dilihat. Tetapi kalian ini lucu, punya keyakinan Tuhan hanya bisa dilihat nanti. Seakan-akan kalian melemahkan Tuhan. Tuhan tidak bisa dilihat sebelumnya. Kenapa harus sesudahnya? Nah, inilah yang harus dipahami oleh Bro Juma, supaya sebenarnya kalian itu berimanlah. Gunakan akal pikiran logika dengan akal budi untuk beriman. Jadi jangan hanya mendengar omongan orang, tafsiran orang, karena tafsiran atau pendapat orang itu bisa menyesatkan keyakinan Anda, Juma. Maka oleh karena itu gunakanlah akal hati, budi pekertimu, supaya engkau paham apa yang disampaikan itu. Jadi gunakan akal pikiran baru beriman. Itu yang diajarkan Tuhan pada kami. Oke, dilanjutlah, biarlah waktunya lebih sedikit. Ya, oke, baik. Ya, sekarang ternyata bukan hanya Al-Quran yang tidak Anda pahami, bukan juga hanya Taurat dan Injilnya Yesus yang Anda tidak tahu. Ternyata yang tertulis di kitab saudara bahasa Indonesia pun Anda belum tahu juga. Yohanes 1 nomor 18. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Theos. Tetapi anak tunggal Theos, yang di pangkuan Theos, dialah yang mentafsirkan, dialah yang menceritakan tentang Theos. Bukan Anda tafsirkan beda-beda. Yesuslah yang telah mengajarkan, yang menyatakan, menjelaskan, ya, menceritakan. Dalam bahasa Yunani disebut exegomai atau exegesis. Yesus yang mentafsirkan Bapa itu seperti apa adanya. Bapa itu maunya kayak mana. Bapa itu kehendaknya seperti apa. Bukan Bapa itu adalah Yesus. Alamak, itu tafsiran Anda. Sementara pernyataan Yesus ini 1 Yohanes 1 nomor 8, Yesuslah yang menceritakan, Yesuslah yang menjelaskan, Yesuslah yang mentafsirkan tentang Bapa. Apa tafsiran Yesus tentang Bapa? Dikatakan di dalam Yohanes 5 nomor 37, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu dengarkan. Rupaku pernah kau ludahi, bahkan kau cakar-cakar dan kau bunuh. Berarti aku bukanlah Bapa. Itu Yesus menceritakan kayak begitu. Malah Yesus mentafsirkan, menyatakan, menjelaskan, menguraikan di dalam Yohanes 14 nomor 28. Bapakku lebih besar daripada aku. Jadi Yohanes 1 nomor 18, Yesus mentafsirkan, menjelaskan, menguraikan, menceritakan tentang esensi Bapa, bahwa dirinya bukan Bapa. Bapa itu dijelaskan lebih besar daripada aku. Begitu cara belajarnya, Bung. Ternyata membahas kitab yang sudah bahasa Indonesia pun Anda masih nyata benar Al-Quran itu, ya. Al-Quran mengatakan jelas sekali bahwasanya ada di antara mereka yang tidak mengerti kitab suci. Inilah Anda, wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab. Di antara mereka ada yang tidak mengerti kitab. Ini sudah tertulis, Anda tidak ngerti juga. Maka jangan pernah mengatakan Islam itu seperti itu. Karena 1 Korintus 4 nomor 13, agama Anda lah yang kemudian sama seperti kotoran dari segala sesuatu. Demikian, silahkan Anda jadi hafal kami, Bang.
Jadi hafal kami itu aja dari tadi. Keren. Ya, Ya, silakan lanjut. Bang John. Oke, jadi begini Juma, saya perlu luruskan juga pemahaman tentang keyakinan kami. Karena kan di dalam kitabmu juga di surah Al-Ma'arij 40 dikatakan juga tentang keyakinan kata Tritunggal di sana ya, kata kami di sana. Dikatakan surah Al-Ma'arij 40, Allah SWT berfirman, Aku bersumpah demi Tuhan yang mengatur terbit dan terbenamnya matahari, sesungguhnya kami adalah yang maha kuasa. Oke? Jadi di sana ada kata aku, yaitu Allah, kemudian dia bersumpah demi Tuhan yang mengatur terbit dan terbenamnya matahari, sehingga mereka menjadi kami. Artinya kata kami di dalam bahasa Indonesia itu menyatakan bahwa tunggal majemuk, ya. Artinya lebih dari satu. Tetapi untuk menyatakan kehormatannya, keagungannya, dia menggunakan kata kami. Oke? Nah, oleh karena itu, demikian pula yang kami yakini, bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu ketiganya adalah pribadi atau keberadaan kehidupan yang berbeda di dalam satu ilahi. Jadi 3 kepribadian, 3 keberadaan di dalam satu esensi, yaitu esensi ilahi itu sendiri. Nah, Bapa di sini biar saya kasih tahu sama Anda, itu tentang keberadaan Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Ketika dia ada di tahtanya di surga. Itu yang dikatakan Bapa. Anak itu adalah Tuhan Allah yang turun ke dunia menjadi serupa dengan kita manusia. Ini yang disebut dengan anak. Kemudian Roh Kudus itu adalah Tuhan Allah yang menyeliputi seluruh keberadaan di alam semesta ini. Inilah yang dibilang Roh Kudus itu, biar Anda paham Juma. Jadi ketika Tuhan itu datang ke dunia, Tuhan Allah dalam bentuk seperti manusia, maka keberadaan Tuhan Allah di surga itu tetap ada, tetap eksis, dan tetap menyeliputi seluruh bumi ini. Inilah yang disebut dengan keberadaan, bahwa ketiganya itu dibedakan oleh keberadaan tetapi satu esensi yang meliputi semuanya yang tidak bisa dipisahkan. Nah, itulah keyakinan kami Juma. Kami menyembah Tuhan yang Maha Kuasa yang turun datang ke dunia serupa dengan kita manusia. Sebab kalau bukan Dia, maka tidak mungkinlah manusia bisa menjangkau Tuhan. Bagaimana manusia mendengar suara Tuhan? Kalau Dia tidak menyatakan diri kepada kita, supaya kita semua makhluk ciptaannya ini meyakini dan percaya bahwa Tuhan itu memang ada dan nyata. Nah, ini yang harus kita imani. Maka saya gunakan tadi akal, pikiran, hati, dan segenap semuanya itu mengimani apa yang difirmankan yang tertulis dalam kitab. Ya, dilanjutlah dulu. Iya, jadi Saudara John, sekali lagi saya katakan, jelas sekali diterangkan di dalam Al-Quranul Karim seperti yang saya uraikan tadi. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab. Di antara mereka ada yang buta huruf yang tidak mengerti kitab kecuali dengan berangan-angan, hanya menduga-duga. Anda mengatakan bahwasanya Tuhan Anda datang serupa dengan manusia untuk menyerupakan diri seperti manusia. Itu juga diterangkan di dalam 1 Yohanes 3 nomor 2. Ternyata Yesus itu akan sama seperti Anda dalam keadaan yang sebenarnya. Kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Sebab kita akan sama seperti Yesus. Berarti Anda dengan Yesus itu sama. Dalam keadaan yang sebenarnya, Yesus itu sama seperti Anda. Kalau Anda Tuhan, Yesus Tuhan. Kalau Anda manusia, Yesus manusia. Sedangkan Tuhan yang benar, laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun, sedangkan Yesus serupa dengan Anda. Berarti Yesus bukan Tuhan. Di dalam kitabnya orang Yahudi 1 Samuel 7 nomor 22 jelas dikatakan di sana, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan engkau. 1 Tawarik 17 nomor 20, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan engkau. Yeremia 10 nomor 6, tidak ada yang sama seperti engkau ya Tuhan. Engkau besar dan namamu besar oleh keperkasaan. Allahu Akbar. Sedangkan Yesus serupa dengan kita. Kecil. Enggak ada kecil sekali serupa dengan Yesus. Itu yang perlu saudara pahami supaya Anda
paham Tuhan itu tidak sama seperti Yesus. Lalu kemudian ketika Anda membawa Al-Ma'arij ayat 40. Wow. Falamma uqsimu bi rabbil masyariq wal magharib inna laqadirun. Maka aku bersumpah demi Tuhan yang mengatur. Di dalam Al-Quranul Karim, Al-Baqarah ayat 255 jelas diterangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha hidup yang terus menerus mengurus makhluknya. Siapa itu? Allah. Aku bersumpah demi Tuhan yang mengatur. Siapa yang mengatur tadi? Allah. Kenapa di sini dikatakan aku bersumpah demi Tuhan? Karena dia bersumpah dengan dirinya sendiri. Tidak ada masalah. Ketika dia bersumpah dengan dirinya sendiri, dia menekankan kebenarannya. Ketika dia mengatakan kami, dia menjelaskan tentang keagungannya. Tapi Allah untuk dibuktikan bahwa dia tidak jamak. Coba lihat. Apakah ada perintahnya untuk menyembah kepada kami? Tidak ada. Sembahlah kami itu enggak ada. Tapi yang ada adalah sembahlah aku. Selamanya sembahlah aku, sembahlah aku, sembahlah aku, sembahlah aku. Ketika Allah menyatakan, silakan Anda pahami 1 Korintus 4 nomor 13. Demikian. Silakan John. Oke, jadi memang saya sengaja membawa narasi surat Al-Ma'arij 40 tadi. Memang asik untuk dibahas bahwa di dalam ayat tersebut dikatakan Allah SWT bersumpah kepada Tuhan, ya, bersumpah demi Tuhan yang mengatur terbit dan tenggelamnya matahari. Sesungguhnya mereka, ya, artinya mereka ini karena dia menggunakan sesungguhnya kami adalah yang maha kuasa. Jadi saya mengatakan mereka karena ada kata kami di sana, sehingga saya berani mengatakan mereka, yaitu Allah dan Tuhan. Nah, oleh karena itu Anda tadi membenarkan ayat itu adalah bahwa Allah itu bersumpah kepada dirinya sendiri. Oke, saya ikuti keinginan Anda bahwa ayat itu mengatakan Allah SWT bersumpah kepada dirinya sendiri. Lalu kenapa Anda akan menyangkal ketiga Allah SWT mengutus dirinya sendiri? Hah? Anda tidak konsisten. Jika Anda percaya Tuhan bisa bersumpah kepada dirinya sendiri, maka Anda harus percaya bahwa Allah SWT pun mampu mengutus dirinya sendiri. Nah, ini keimanan kalian ini nggak jelas. Kalian itu hanya ingin yang menurut kalian benar, bukan yang menurut ayat kalian yang benar. Ini yang harus diluruskan, bahwa apa yang dikatakan tafsir itu adalah pendapat. Pendapat itu bisa benar, bisa salah. Ketika dia benar, maka Anda jelas ke surga. Tetapi jika pendapat atau tafsir itu keliru, maka dinyatakan otomatis Anda akan ke neraka. Karena apa? Karena Anda mengikuti tafsir. Pemahaman tafsir ini. Nah, berbeda dengan umat terjemahan. Umat terjemahan seperti kami membaca baru kemudian memahami. Jadi kalau kalian tidak bisa, kalian langsung main tafsir. Kalian nggak bisa dengan terjemahan dulu. Makanya di dalam kitab-kitab kalian itu menggunakan kata-kata di dalam kurung penambahan tafsiran yang membenarkan suatu pernyataan ayat-ayat yang sesuai dengan pendapat penulis. Nah, ini yang perlu dibenarkan, yang diluruskan supaya kita sama-sama menggunakan akal pikiran dalam membedah suatu ayat. Jika Anda percaya Tuhan bisa bersumpah demi dirinya sendiri, maka adalah hal yang mudah ketika Tuhan mengutus dirinya sendiri. Jadi harus konsisten lah. Jangan Anda percaya dia bisa bersumpah kepada dirinya sendiri ketika dia mengutus dirinya. Oh, tidak mungkin. Tidak mungkin Tuhan mengutus dirinya sendiri. Tapi Tuhan bisa bersumpah kepada dirinya sendiri. Iya, kalau Tuhan bisa bersumpah kepada dirinya sendiri. Kalau mengutus tidak mungkin, tidak mungkin. Nah, disinilah kelihatan akal pikiran kalian itu telah ditutupi dari kebenaran. Inilah yang dibilang orang kafir, menutup diri dari kebenaran. Iya, waktunya sudah habis. John Pil KB, silakan Gurunda Jumba ditanggapi. Iya. Jadi ketika kemudian Allah bersumpah atas dirinya sendiri seirama dengan Kejadian 22 nomor 16, aku bersumpah demi diriku sendiri. Orang yang berakal sehat itu tidak ada masalah. Aku bersumpah atas nama ayah
dari si fulan. Si fulan itu misalnya namanya adalah Budi. Dan yang bersumpah adalah saya. Dan Budi itu adalah nama anak saya. Berarti saya bersumpah demi nama saya sendiri. Tidak masalah. Tapi apakah mungkin kemudian esensi yang maha kuasa mengutus dirinya untuk menjadi tidak maha kuasa? Logika mana yang harus kita pakai? Sementara 2 Samuel 7 nomor 22 tidak ada yang sama seperti dia. Kalau saudara John yang pantas berbicara seperti itu bukan saudara John. Tetapi yang pantas berbicara seperti itu adalah siapa Yesus menurut Yesus. Yesuslah yang wajib hukumnya menerangkan bahwa aku mengutus diriku menjadi manusia. Bukan John yang adalah pengikut orang Farisi, bukan. Siapa Yesus menurut Yesus? Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti Yesus ini bukan sang Bapa. Yohanes 8:42, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti ada yang berkehendak. Berarti yang berkehendak ini yang mengutus kepada oknum lain. Makanya oknum ini ketika dia datang, dia mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Andai saja pernyataan saudara John itu benar, bahwasanya Tuhan mengutus dirinya, maka Yesus akan mengatakan, aku datang atas kehendakku sendiri. Oke? Itu data, Bung. Itu data. Makanya Al-Quran itu tidak pernah keliru mengatakan itu. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitab. Di antara mereka ada yang buta huruf, tidak mengerti kitab. Sudah tertulis, Yesus mengatakan dalam Yohanes 8:42, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti yang maha berkehendak bukan dia yang datang seperti manusia. Coba. Tetapi karena Al-Quran sudah menyatakan wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitab, maka di antara kita ada yang buta huruf. Harus ada. Dan itu adalah saudara John. Tidak mengerti kitabnya. Padahal sudah bahasa Indonesia. Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti bukan Bapak yang mengutus dirinya menjadi manusia, bukan. Bapak menciptakan manusia melalui perantaraan rahim Maria. Itu yang betul. Makanya kalau berbicara mengenai Islam, jangan katakan itu. Tapi katakan 1 Korintus 4 nomor 13. Sama seperti kotoran dari segala sesuatu. Demikian. Ya, waktunya sudah habis Gerunda. Silakan John. Meong. Meong, meong. Silakan John Meong, dimulai dari sekarang. Oke, jadi inilah tadi kan kita sudah membahas kemahakuasaan Tuhan. Anda percaya Tuhan itu bisa bersumpah demi dirinya sendiri. Tetapi Anda tadi mulai menyangkal ketika Tuhan mengutus dirinya sendiri. Anda tidak percaya kemahakuasaan Tuhan. Nah, orang-orang yang tidak percaya kemahakuasaan Tuhan, ini saya golongkan adalah orang yang menutup diri dari kebenaran. Karena Tuhan itu maha kuasa. Jadi jika Anda membaca Alkitab kami, bertanya siapa Bapa itu, maka saya akan jelaskan bahwa Bapa itu adalah keberadaan Tuhan Allah. Ya, keberadaan Tuhan Allah yang di surga. Artinya nanti setelah dia kembali lagi ke atas, karena dia kan berasal dari atas, turun ke dunia menjadi serupa dengan manusia. Inilah yang disebut dengan anak. Bapa yang telah datang ke dunia, itu disebut dengan anak. Ketika anak kembali lagi kepada kekuasaannya, kembali kepada tempat dia bersemayam, dia akan kembali menjadi Bapa. Artinya Tuhan Allah itu mengenalkan diri dengan menggunakan tubuh kemanusiaan yang disebut dengan anak. Maka dikatakan di dalam kitab Bible, barang siapa yang menghormati anak, maka mereka telah menghormati Bapa. Artinya barang siapa yang menghormati Yesus, mereka telah menghormati Tuhan itu sendiri. Karena itu, Yesus berani menyatakan dirinya setara dengan Tuhan. Jadi ini tidak bisa dipungkiri, brother. Ya, ini ada ayatnya, ada dalilnya. Ketiga seorang muridnya tadi yang bernama Filipus mohon ditunjukkan kepadanya siapa Bapa yang disebut-sebut oleh Tuhan Yesus ini. Lalu Yesus mengatakan, Yohanes 14 ayat 9, 10 dan seterusnya, barang siapa yang melihat aku, maka kamu telah melihat Allah, melihat Tuhan, melihat Bapa.
melihat Theos, melihat Elohim. Ini bukan main-main, brother, perkataan ini. Ya. Berani seorang manusia yang kalian anggap seorang manusia serupa dengan kalian tadi menyatakan dirinya serupa dengan Tuhan. Ya. Dan ini lucunya di kitab yang kemudian muncul ini dipelintir. Mereka berdialog seakan-akan Tuhan ini bertanya kepada Isa Al-Masih, apa benar kamu ngomong bahwa kamu Tuhan? Nah, ini Tuhan berdialog kepada Isa Al-Masih. Di mana di dalam kitab Bible kami Tuhan berdialog sama Yesus? Coba kau tunjukkan. Karena kitab kami itu kan berdasarkan tulisan dan fakta, bukan hasil rekayasa atau dongeng-dongeng. Di mana ayatnya Yesus itu berdialog dengan Tuhan menurut Anda? Coba tunjukkan. Ya, waktunya sudah habis, John. Ya, makin meong aja nih Gurunda. Silakan Gurunda. Ya. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Itu bukti dalil dalam kitab saudara. Lalu kemudian ketika Anda bertanya bahwa ketika Anda mengatakan bahwa Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha kuasa memang. Al-Quran mengatakan Tuhan itu maha kuasa. Kejadian 35 nomor 11. Firman Tuhan, akulah yang maha kuasa. Maha kuasa di dalam kitabnya orang Yahudi disebut Saddai. Di dalam Islam disebut Qadir. Maha kuasa. Yesus, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Loh, bukan Tuhan dia. Dia nggak maha kuasa, dia bukan Tuhan. Dia utusan, dia ciptaan Tuhan. Baru betul. Jadi inilah yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Fala uqsimu birabbil masyarik wal magharib, ketika Allah kemudian mengatakan dia mengatur tempat-tempat yang tempat-tempat terbitnya matahari, kemudian terbenamnya matahari dan seterusnya. Yang dimaksud di sana adalah dia yang menerangkan dirinya Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum. Kenapa? Dia maha kuasa. Jadi dia berhak kemudian untuk menyatakan apapun tentang dirinya. Nah, ketika Anda tidak memahami itu, ini yang diterangkan Al-Quran. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitab. Sebagian dari mereka tidak mengerti tentang kitab, melainkan hanya berangan-angan dan menduga-duga. Anda berangan-angan Yesus itu maha kuasa. Anda menduga-duga Yesus itu maha kuasa. Tetapi yang fakta tertulis dalam kitab saudara, mulut Yesus sendiri yang mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, John. Yohanes 5 nomor 30. Telan itu. Gitu. Itu Anda lihat itu. Itu tertulis membenarkan Al-Quran. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitab. Di antara mereka ada yang tidak mengerti tentang kitab, kecuali hanya berangan-angan dan menduga-duga. Anda hanya menduga Yesus itu maha kuasa. Anda hanya berangan-angan, oh Tuhan kami Yesus berkuasa. Nenekmu kiper. Mana ada pengakuan Yesus seperti itu? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apakah itu maha kuasa? Apa setara dengan Tuhannya Yahudi? Setara dengan Tuhan kami? Tidak. Tidak setara. Maka Yesus yang mentafsirkan tentang Tuhannya, bukan Anda. Anda salah tafsir. Kenapa? Anda menggenapi apa yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim surah Al-Baqarah ayat 78. Oleh karena itu jangan berbicara tentang Islam seperti itu. Tapi ketahuilah, kalianlah yang 1 Korintus 4 nomor 13, yang sama seperti kotoran dari segala sesuatu. Pahami itu Ya, dengan baik. waktunya sudah habis Gurunda. Silakan John, lagi lucu-lucunya. Sedikit dari saya, mungkin maaf Bang Juma, saya tambahkan sedikit, mungkin Bang Zuma masih belum paham. Padahal Bang Zuma sudah menjelaskan tadi secara detail ya tentang surat Al-Ma'arij 40. Nah, di mana di situ adalah di 39-nya bahwasanya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah itu mereka minta agar dimasukkan ke dalam surganya Allah. Tapi apa kata Allah di 40-nya? Dia bersumpah demi Tuhan langit dan bumi yang mengatur segala sesuatunya. Ya, aku tidak akan
mendustai perkataanku, di mana Allah sebelumnya sudah mengatakan bagi orang-orang yang tidak beriman kepadaku maka nerakalah tempatnya. Nah, di 39 ini mereka mengemis untuk dimasukkan ke dalam surga, Bang John. Allah tidak mungkin mendustai perkataannya, mendustai segala yang sudah dikatakan oleh Allah bahwasanya kalian tidak akan mungkin masuk ke dalam surgaku karena kalian tidak beriman kepadaku. Kita contohkan sebagai Presiden Soeharto ataupun Presiden Jokowi sekarang ini. Aku bersumpah demi jabatanku. Apa jabatanku? Memerintahkan segala yang ada di seluruh Indonesia ini, dan aku memberikan ketetapan itu. Kalau ketetapan itu kalian langgar, maka kalian akan masuk ke dalam penjara. Itu Bang John, ya. Contohnya seperti itu Jokowi dan kekuasaannya. Itu. Lanjut Bang John. Makasih Bang Ya, Juma. baik. Silakan John. Oke. John. Ya, jadi Tuhan itu datang turun ke dunia menjadi serupa dengan kita kan tujuannya mengajari manusia yang mempunyai akal pikiran supaya mereka menggunakan akal pikiran dan hati mereka untuk beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi Tuhan datang itu mengajari bahwa sembahlah Tuhan yang di surga, bukan di Mekah, ya. Ini jelas ajaran Tuhan itu, Tuhan yang di langit yang disembah. Maka kiblat yang harus kita arahkan itu menuju ke langit. Jadi ketika Anda nanti berada di tengah lautan samudra yang tidak bisa melihat di mana kiblat arah matahari, Anda bisa tahu. Cukup dengan menengadah ke atas bahwa di sanalah tempat Tuhan itu berada. Jadi bukan yang di Mekah, ngapain Tuhan nongkrong di sana, brother? Nah, jadi Tuhan itu dia mengatakan aku tidak mempunyai kuasa. Karena apa? Karena dia datang dalam bentuk seperti kita manusia. Artinya segala kekuasaan itu adalah milik Tuhan, milik Bapa, milik Allah. Yang di mana? Yang di surga. Karena Yesus sendiri berasal dari sana dan kembali ke sana. Jadi dia itu adalah anak dan Bapa itu sendiri. Tapi dibedakan dengan keberadaan. Ketika dia datang, dia disebut anak. Ketika dia kembali, disebut Bapa. Makanya dikatakan, barang siapa yang melihat aku, maka kamu telah melihat Bapa. Aku ada di dalam Bapa. Inilah faktanya, brother. Maka kami mengimani dia. Karena hidup yang kekal itu, ialah mengenal Tuhan yang benar, Bapa yang benar, Allah yang benar. Dengan mengenal siapa? Yesus Kristus yang diberikan, yang datang, yang diutus dari surga ke dunia. Supaya kita beriman dengan menggunakan akal, pikiran, logika. Karena dia itu seorang guru. Maka karena dia seorang guru, dia memberikan kepada kita pemahaman dengan akal, pikiran, dan budi pekerti. Inilah tugas daripada guru. Jadi bukan dongeng. Ya. Bukan main tafsir-tafsir. Tugas guru itu menjelaskan, mengajari. Dengan apa? Dengan akal pikiran sehat. Itu tugas guru. Guru itu gunakan akal pikiranmu. Gunakan kecerdasanmu untuk memahami dan untuk beriman. Itu tugas guru. Biar Anda tahu Yesus datang ke dunia ini adalah sebagai guru. Mengajari kita untuk tahu mana yang benar, mana yang salah. Nah, tapi Juma dikasih tahu. Tapi Juma menolak kebenaran itu. Mengatakan, oh itu sesat, itu nggak benar. Jadi cobalah Juma mendalami ajaran Yesus. Karena Juma menolak ajaran Yesus, jadi Juma mengatakan sesat. Tetapi ketika Juma paham tentang ajaran Yesus, saya yakin pasti Juma akan ikut Yesus. Nah, itu ajaran yang diajarkan kepada Iya, kita. waktunya sudah habis, John. Silakan Guru Nda. Jadi seluruh para nabi itu, saudara John, diperintahkan sujud di dalam beribadah. Entah kemana-mana larinya ini orang ini, cari pelampung kemana-mana materinya nih. Al-Quran menerangkan ya, wa idza qila lahum usjudu lirrahman qalu wa marrahman anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Itu sudah jelas itu perintahnya dalam Al-Quran. Sujud sebagaimana orang terdahulu sujud. Apa buktinya? Mazmur 5 nomor 8. Itu bukti bahwa orang dulu sujud. Semua nabi-nabi dulu sujud. Yeskid 8 nomor 16. Mazmur 138 nomor 2. Semua orang-orang terdahulu itu sujud dan beribadah. Mazmur 5 nomor 7. Ya, Yakub sujud menghadap bait suci. Semua orang terdahulu itu sujud menghadap rumah ibadah.
Nah, kenapa bisa demikian? Kenapa umat Islam itu sujud? Karena perintah Tuhan, dan itu sudah dinubuatkan perintah sujud itu di dalam kitabnya orang Yahudi, Yesaya 66 nomor 23. Bulan berganti bulan, Sabat berganti Sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi yang merasa manusia sujud dalam beribadah kepada Tuhan. Yang bukan manusia yang jingkrak-jingkrak, salto-salto, tengkurap, tiarap, merangkak, dan seterusnya. Kalau merasa manusia, sujud bang, nubuatannya jelas. Yesus sujud, Musa sujud, Daud, Salomo, Abraham, Adam sujud dalam beribadah. Gak ada itu jingkrak-jingkrak, merengket di tembok, di lantai, tengkurap, gak ada. Dan ini nubuatan, dan itu sudah digenapi oleh umat Islam. Sabat berganti sabat, bulan berganti bulan, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku. Yang tidak sujud menyembah bukan manusia, tapi iblis yang menjelma menjadi manusia, atau manusia yang kerasukan iblis. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi materinya ini entah kemana-mana pergi ya. Gak paham kita sudah. Ya, dari Yesus sendiri mengatakan bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Masih juga dianggap dia dipaksakan menjadi Tuhan. Jelas-jelas Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Jelas-jelas Yesus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia datang katanya untuk memberikan contoh. Ya kalau Yesus datang memberikan contoh, sunatlah. Lakukanlah Torah. Menyembahlah kepada Allah, jangan sembah kepada dirinya. Karena Yesus tidak pernah memberikan contoh menyembah kepada dirinya. Hanya menyembah kepada Dia yang ada di langit. Katanya datang memberi contoh. Ya apa contoh yang diberikan? Sunat lah. Puasa lah. Solat lah. Bersyahadat lah. Kan begitu yang dicontohkan. Jadi jangan katakan Islam seperti itu. Tetapi 1 Korintus 4 nomor 13 mengatakan bahwa Anda adalah kotoran dari segala sesuatu. Demikian. Ya, waktunya sudah habis. Silakan John, mengerucut John, jangan lari kemana-mana John. Silakan John. Ya, jadi apa yang kita pahami tentang keyakinan agama kita itu ternyata memang masih butuh akal pikiran ya yang sehat, yang cerdas untuk memahami suatu keyakinan. Jadi janganlah kita itu mengikut-ikuti sesuatu yang tidak ada diperintahkan di dalam suatu kitab. Seperti Yesus, apakah Yesus itu mengajarkan orang-orang di luar Israel untuk bersunat? Ya, tidak ada, brother. Karena sunat itu jika Anda baca itu hanya ada di kitab Taurat. Di kitab kalian itu tidak dituliskan dengan definisi secara jelas tentang sunat itu untuk siapa. Bahkan di kitab kalian itu tidak dikatakan ada perintah kepada umat muslim untuk melakukan sunat yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Tetapi mereka menggunakan dalil mengikuti milah Nabi Ibrahim. Nah, milah Nabi Ibrahim ini tertulis di mana? Ya, yang mana? Ujung-ujungnya apa? Kalian menggunakan kitab kami, brother. Kalian mengambil dalil-dalil yang ada di Alkitab milik orang Kristen, ya, yang merupakan kitab yang kalian bilang Spanyol, separuh nyolong. Tapi kalian nyolong malah. Kalian mengutip ayat-ayat yang tertulis di dalam kitab Bible. Coba Anda pahami, coba baca. Tentang sunat itu untuk siapa? Mengapa kami tidak melakukan sunat? Karena ada dasar dan dalil bahwa sunat itu diberlakukan untuk semua anak laki-laki keturunan daripada Nabi Abraham. Dan orang-orang atau budak yang tinggal bersama-sama dengan dia. Nah, itulah perjanjian antara Allah Bapa kepada Abraham dan keturunannya. Jadi jelas kalau kita bukanlah merasa daripada keturunan atau budak yang tinggal bersama-sama dengan Nabi Abraham, jadi tidak akan kita lakukan itu karena itu bukan perintah kepada kita. Tetapi kalau Anda merasa masih ada bau-bau dengan keturunan Nabi Abraham, ya wajib, monggo, harus. Karena itu udah ketetapan. Jadi jangan ikut-ikutan. Nah, beragama ini bukan ikut-ikutan, brother. Tapi kita itu digunakan akal pikiran untuk meyakini sesuatu itu dengan dalil, dengan sejarah. Apakah berkorelasi antara ayat-ayat yang disampaikan dengan sejarah yang ada. Jadi jangan asal percaya.
Nah, inilah kesalahan kita. Ini diberi akal, tapi kita main ikut-ikutan. Ujung-ujungnya apa? Ya, ke neraka berjemaah, brother. Inilah yang parah. Ke neraka berjemaah. Masuk aja semuanya. Tanpa sensor. Mudah kan? Kalau untuk ke neraka itu nggak ada halangan. Dipermudah. Nah, itulah enaknya ke neraka itu. Tak sulit-sulit lah. Ya, waktunya sudah habis, John. Si John dapat koin banyak, lumayan buat beli beras. Ya. Bunda, itu tulisannya dihilangin dong, wajahnya Gurunda Juma ketutup. Mana ada ketutup? Gak apa-apa. Itu jangan nggak lupa masalah. tap-tap. Ya. Gak masalah. Ya, silakan Gurunda. Ya, jadi gini saudara John. Allah Subhanahu wa taala mengutus baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an diterangkan litubayyana linnas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Wahai Muhammad, aku mengutus engkau dengan memberikan kepadamu Al-Qur'an bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr. Aku mengutusmu dengan membekalimu Al-Quran agar engkau mengajarkan kepada manusia apa yang saya inginkan terjadi dan mereka lakukan dalam kehidupannya. Litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Itu jelas di dalam Al-Quran. Maka yang menjelaskan kemudian perintah Allah yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijelaskan summa auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifan. Perintahnya untuk ikut kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, siapa dan mengapa baginda Rasul Muhammad SAW kemudian menjelaskan, menerangkan apa ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam? Ternyata salah satunya adalah sunnat. Itu yang perlu saudara paham. Kalau kemudian Anda mengatakan Anda tidak bersunat, lah memang Anda ini bukan ajaran para nabi. Saudaraku, engkau adalah pengikut dari Paulus. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Jadi jangan kau bersunat, karena kau itu adalah hambanya Paulus. Harus taat kepada Paulus. Gak bisa tidak. Sedangkan Tuhan yang benar menyatakan dalam Kejadian 17, barang siapa yang tidak menyunatkan dirinya, maka dia harus dilenyapkan dari sebangsanya, karena dia telah membatalkan hukum Tauratku, karena dia telah membatalkan hukum perjanjianku. Harusnya kalian itu udah dihabisin loh. Kalau ini dipraktekkan kitab pernyataan Tuhan kepada Abraham. Ini perjanjian kekalku yang harus dilakoni oleh siapa? Oleh anak-anakmu wahai Abraham, keturunanmu secara turun-temurun. Kami ini menerima pengajaran secara turun-temurun dari keturunan Abraham. Nabi Ismail turun kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Jelas perintahnya. Nah, sekarang Anda mau kemana? Sedangkan dalam kitabnya orang Yahudi, Yehezkiel 44 nomor 9. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan. Tidak seorang pun dari orang-orang asing yang hatinya dan daging kulupnya tidak dipotong boleh masuk dalam ke tempat kudusku. Ya, setiap orang asing yang ada di tengah-tengah orang Israel. Ya, Anda mau kemana coba tiba-tiba? Oh, masuk ke dalam tempat ibadahnya orang Israel aja nggak boleh kalian. Disebut najis kalian. Jadi jangan mimpi masuk ke surga. Dalam tempat bait suci Tuhan aja Anda tidak lulus sensor, apalagi masuk ke surga. Oleh karena itulah saya mengatakan kepada saudara, jangan pernah mengatakan yang jorok-jorok tentang Islam. Sebab 1 Korintus 4 nomor 13 menyatakan, kalian adalah kotoran dari segala sesuatu. Pahami itu saudaraku. Lanjut. Ya, waktunya sudah habis. Silakan John. Meong. Jadi saudara Juma dan umat muslim, sebenarnya Nabi kalian itu, Nabi Muhammad itu diutus untuk bangsa Arab, ya, untuk bangsa Arab dan negeri sekitarnya. Jadi maka yang sebahasa dengan Arab itu adalah negeri yang dipilih. Maka Tuhan kan bahasa Arab, ya, nggak bahasa Inggris, ya, dipahami oleh orang-orang penduduk negeri Mekah dan juga negeri di sekitarnya, ya, Iran dan sebagainya. Itu tujuan daripada Nabi kalian itu diutus atau dipilih untuk mencapai kabar gembira bahwa keselamatan itu ada di dalam diri Yesus Kristus. Ini tujuan daripada Nabi Muhammad itu. Tapi entah kenapa yang terjadi malah kalian ini mengikuti Nabi Muhammad, bukan mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu mengajarkan kalian untuk mengikuti Yesus Kristus, ya.
Itu sebenarnya. Tetapi entah kenapa yang terjadi pada saat ini malah kalian mengikuti ajaran Nabi Muhammad itu. Kalian lebih memuliakan Nabi Muhammad itu. Tapi itu keyakinan kalian, itu sah-sah saja. Karena tiap-tiap orang diberi kebebasan untuk mempunyai prinsip keyakinan. Karena yang saya pernah baca bahwa Nabi Muhammad itu diutus untuk memberikan kabar, menyampaikan kabar kepada bangsa Arab atau penduduk negeri Mekah dan sekitarnya. Maka dia diberikan sebuah kitab yang berisi tulisan-tulisan dalam huruf Arab. Jadi Nabi Muhammad kalian ini pintar, cerdas dia itu. Karena dia bisa membaca dan menulis. Tetapi kalian mengatakan dia ummi, buta huruf. Nah, ini yang membingungkan. Saya yakin bahwa Nabi Muhammad itu seorang yang cerdas, seorang yang pintar. Dia tidak mungkin buta huruf. Ini kata ummi atau buta huruf ini sebenarnya untuk mengaburkan kalau apa yang dia terima itu, wahyu yang dia sampaikan itu benar-benar bukan adalah hasil tulisan atau hafalan dia. Itu tujuan daripada dikatakan Nabi Ummi. Karena dalil tentang Nabi Muhammad seperti yang dikatakan ini ada sebenarnya dikisahkan atau dinubuatkan di dalam kitab kami. Tetapi ciri-cirinya hampir mendekati dengan Nabi Muhammad. Tetapi nanti kita bahas lagi setelah, karena waktunya saya lihat mepet ini sudah 21 detik. Nanti kita buka Yesaya 29 ayat 9 sampai 16 tentang ciri-ciri siapa orang yang dimaksud dalam ayat tersebut. Oke. Saya kunci dulu ya. Gak apa-apa, saya pause John. Kalau kamu mau ngeluarin data, saya pause John. Kalau emang benar mau ngeluarin data, Guru Ndajuma izin, saya pause Ya, John tuh tambahkan aja 1 menit tambahkan sama dia tuh. silakan. Ya. Bonus. Kalau emang benar dia mau ini, mau Wah, saya ngeluarin data. Ya, silakan Bang John. Silakan John. Di kitab Yesaya 29 itu ya ayat 9 sampai 16 dikatakan ada orang yang ketika dia diperintahkan membaca tetapi dia tidak bisa membaca. Nah, ini kita tahu bersama-sama orang yang diperintahkan membaca tidak bisa membaca ini kalian meyakini ya dalam silsilah tentang kekitaban ini mendekati dengan nabi kalian. Kemudian dikatakan di ayat selanjutnya bahwa orang ini memuji dia dengan bibirnya tapi bukan dari hatinya. Nah, ini pernyataan di ayat berikutnya. Kemudian ajaran yang diajarkannya itu ajaran manusia yang dihafalkan. Nah, yang dihafalkan sepengetahuan saya cuman ajaran agama Nabi Muhammad. Kemudian dikatakan di ayat berikutnya di sana dikatakan bahwa dia memutarbalikkan perkataan-perkataan ini seolah dari Sang Pencipta, padahal dari ciptaan itu sendiri. Mereka bernego di dalam kegelapan. Coba Anda baca nanti di Yesaya 29 ayat 9 sampai 16. Jadi di sini penafsiran saya John, udah habis waktunya. Saya kasih waktu tadi 1 menit lebih. Silakan Guru Nda, udah enak nih ngehajarnya. Baik. Jadi yang pertama saya bantah dulu yang tadi ya. Yang pertama ketika Anda mengatakan Rasulullah Muhammad SAW itu diutus hanya kepada orang yang menggunakan bahasa Arab. Al-Quran menjelaskan ada ratusan ayat di dalam Al-Quran. Baginda Rasulullah Muhammad SAW diutus kepada seluruh umat manusia. Tadi saya sudah membaca dalilnya. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyina linnas. Agar engkau menerangkan kepada seluruh umat manusia. Wah, berarti bukan cuma di Arab. Ya ayuhan nasu abudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai sekalian manusia. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai seluruh umat manusia. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai seluruh manusia. Ya ayuhan nasu qad ja'akumur rasul bil haqq. Wahai seluruh manusia telah datang kepadamu baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan kebenaran. Dia diutus untuk seluruh umat manusia. Tidak sama di dalam kitab saudara Matius 15:24. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Tuhan diutus hanya kepada Bani Israel. KW. Nah, kemudian ketika Anda mencari data, mencari pelampung, sudah nggak bisa ngapa-ngapain di sini. Al-Quran menerangkan tentang bahasa Allah itu kemudian dikatakan apa dalam Al-Quran? Wahtilafun alsinatikum
wa alwanikum inna fi dzalika laayatil lil alamin. Dialah Allah yang menciptakan wahtilaful alsinatikum, yang menciptakan bumi, perbedaan bahasamu. Al-Quran mengatakan itu, berarti dialah Allah yang menciptakan seluruh bahasa. Al-Quran menjelaskan itu, Ar-Rum ayat 22. Sementara saudara mengatakan, oh, tidak mengerti bahasa lain, cuma mengerti bahasa Arab. Subhanallah. Nah, kembali kepada tema favorit Anda, karena nggak bisa lagi mau menjawab apa. Di dalam Yesaya 29, justru ini kenanya ke Anda nanti. Kenapa? Betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu. Apa kata Naliat dapat dianggap sama seperti tukang priuk? Apakah pencipta bisa dikatakan sama seperti ciptaan? Itu Anda. Yesus ciptaan dianggap sebagai pencipta. Baca nomor 16-nya, Bung. Betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu. Apa kata Naliat dapat dianggap sama seperti tukang priuk, sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya. Bukan dia yang telah membuat aku, dan apa yang dibentuknya berkata tentang yang dibentuknya. Ia tidak tahu apa-apa. Ini siapa ini? Anda. Pahami 1 Korintus 4 nomor 13 supaya Anda paham. Demikian. Ya, waktunya sudah habis. Kita kasih aplaus dulu kepada John Peter karena sudah kuat menahan Makanya rasa Bang malu. John. Ya, Hati-hati bawa dalil Bang John, hati-hati. pakai lagi topengnya John. Silakan John. Lanjut. Bunda Blokir bisa menjelaskan itu Bang John di saya itu tadi. Tambah lagi dalilnya Bang John. Cari lagi. Ayat Ya, Yesaya silakan, John. 29 ayat 9 sampai 16 itu membuktikan bahwa narasi yang dimaksud itu jelas, bahwa bangsa yang buta ini udah jelas siapa, ya. Orang yang dimaksud tidak bisa membaca itu tidak lain tidak bukan, ya. Jelas ayat 9 sampai 16 ini narasinya itu adalah untuk orang yang dimaksud ini. Nah, kami meyakini itu, saya pribadi meyakini. Karena Tuhan itu memberi keadilan yang sama kepada keturunan daripada Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Artinya Tuhan akan memberikan kedua keturunan. John, ini kopi sama rasa masoko dulu John. Ya, jadi Tuhan memberikan kepada kedua Hilang bangsa ini sama. konsentrasinya. Nah, jadi ketiga ada kemudian timbul ya kitab-kitab yang berisi tulisan seolah-olah Tuhan itu berfirman dua kali. Ini perlu diingatkan. Karena apa? Tuhan itu tidak pernah berfirman dua kali. Artinya semua yang tertulis di kitab terakhir itu udah pasti bersumber dari kitab sebelumnya. Apa yang diceritakan di dalam kitab terakhir itu semuanya itu bersumber dari kitab sebelumnya. Jadi tidak ada Tuhan itu berfirman dua kali. Ia tidak mungkin menceritakan hal yang sama yang sudah dia sampaikan kepada Nabi Musa, yang dia sampaikan kepada Nabi Daud, kemudian diulang-ulang lagi kepada Nabi berikutnya, itu nggak ada. Coba Anda pelajari. Maka saya bilang gunakan akal, pikiran, dan hati. Coba simak di kitab Taurat itu seperti apa isinya. Kitab Zabur itu seperti apa isinya. Kitab Injil seperti apa isinya. Datang kitab terakhir. Dia merangkum semua tulisan-tulisan di dalam 3 kitab ini menjadi satu kitab. Ini udah jelas bahwa sumber yang diperoleh dari kitab terakhir ini bersumber dari 3 kitab sebelumnya. Nah, jadi nubuat-nubuat itu yang saya katakan di Yesaya 29 tadi, itu mengidentifikasikan kepada bangsa Arab. Karena bangsa ini, walaupun dia memuji Tuhan itu tidak dari hatinya, hanya di bibir saja, tetapi Tuhan memberi keajaiban pada bangsa ini. Nah, Tuhan adil. Tuhan tetap memberikan keajaiban bagi bangsa ini. Nah, kalau dilihat di ayat-ayat terakhir itu dikatakan mereka melakukan sesuatu di dalam gelap. Di dalam gelap ini tahulah kau kira-kira cuma gelap itu berarti lorong, gua. Nah, kita asumsikan seperti itu ya, suatu tempat yang gelap itu udah pasti ya, gua, lorong atau sebagainya yang terhindar dari matahari itu udah pasti. Nah, kemudian dikatakan mereka memutarbalikkan seolah-olah mereka itu adalah sang pencipta, padahal mereka adalah ciptaan periuk, ya, ngaku tukang periuk. Ini jadi jelas ayat yang dimaksud ini untuk bangsa siapa? Iya, waktunya sudah habis ya. Ternyata yang keluar dari gua itu dilantik jadi Tuhan. Silakan Guru Juma.
Semoga bodreknya masih banyak. Saudara John, Anda kewalahan ya, Anda kewalahan. Anda mengais-ngais data di dalam kitabnya orang Yahudi. Bung, di dalam Yesaya 29 itu tentang nubuatan yang terjadi itu berakhir. Sorry. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini gara-gara 1 Korintus 4 nomor 13 ini bang. Ada kotoran di dalam. Jadi dalam Yesaya 29 ini berbicara tentang sebuah kitab yang ketika kitab itu diberikan, orang itu tidak bisa membaca. Nah, itu nubuatan. Sedangkan di data 13-nya sampai nomor 16-nya itu bercerita tentang Kristen. Bercerita tentang Yahudi. Dan kemudian pengikut orang Farisi, agama yang didirikan oleh orang Yahudi, oleh ahli kitab. Dia nomor 13-nya. Oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripada aku dan ibadahnya kepada aku manusia. Coba, atas perintah Yesus. Ayo. Perintah manusia kan? Anda mengatakan Yahweh menjadi manusia. Itu perintah siapa? Manusia kan? Sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan hal-hal ajaib kepada bangsa ini. Keajaiban yang menakjubkan. Hikmat orang-orang yang berhikmat akan hilang. Ini akan hilang. Kalau di Islam, begitu Al-Quran datang, justru orang berhikmat. Di tempat Anda, ketika dilanti agama Kristen itu, hikmat orang-orang hilang di sana. Kearifan orang-orang yang arif bersembunyi. Celakalah kamu yang menyembunyikan dalam rancangan terhadap Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan terjadi dalam gelap sambil berkata, siapa yang melihat kita dan siapa yang mengenal kita. Ini kalau berbicara mengenai yang gelap, Bung, baca ke-14 surat Paulus itu ditulis di dalam tempat gelap. Oke? Jadi Yesus Paulus itu menulis surat di dalam tempat yang gelap. Di mana itu? Penjual ruah. Yang keren sedikit, sel. Ya, bui. Disitulah Paulus menulis surat-suratnya. Pernyataan-pernyataan seperti Efesus, kemudian Roma, kemudian apalagi Filipi, Korintus. Itu semua ditulis dalam tempat gelap. Itu siapa tuh? Nah, ketika dia menulis di tempat gelap, apa yang terjadi? Betapa kamu memutarbalikkan sesuatu. Apa kata Naliat dapat dianggap sama seperti tukang periuk yang menciptakan Yesus sama disetarakan dengan Yesus. Yesus yang tanah liat dianggap sama seperti Tuhan penciptanya. Inilah yang dikatakan kitab ini, bukan berbicara mengenai Islam. Di tempat yang gelap itu Paulus. Makanya 1 Korintus 4 nomor 13 itu paham. Oke? Ya, waktunya sudah habis. Yang keluar dari gua dilantik jadi Tuhan. Silakan mau promosi dulu guru Bunda atau langsung? Oke, saya promosi dulu ya. Buat teman-teman yang ada di sini yang 1.100 orang ini, jangan lupa ini live TikTok, saksikan juga live TikTok ini ada di YouTube saya, Mualah Permanen TV. Saksikan YouTube saya, Mualah Permanen TV. Jangan lupa nonton, subscribe dan like, dan saksikan juga YouTube-nya Bang Juma Zulkifli M Nabas ya. Jadi saksikan YouTube kami semuanya ya teman-teman ya. Terima kasih, lanjut. Silakan John. Oke, makanya saya bilang tadi, ayat ini cuma hanya ingin ayat 12 itu untuk nabinya saja. Ayat 13, 14, 15, dan 16 dia tolak. Padahal ini ayat dari ayat 9 sampai ayat 16 itu berkorelasi atau berhubungan. Artinya kalau kau mempercayai ayat 12 itu untuk Nabi Muhammad, maka kau harus percaya ayat selanjutnya juga itu merujuk tentang bangsa yang dimaksud. Orang yang dimaksud siapa itu? Bangsa yang buta ini? Ya udah jelas, kita nggak perlu lagi kita mencari-cari, karena jelas arah yang disampaikan nubuat ini tidak keliru lagi. Ini sesuatu yang benar. Artinya hikmat orang yang berhikmat akan hilang. Di sini mengatakan bahwa di dalam masa itu dia menggunakan ilmu sihir. Artinya di zaman itu dia mendapat bantuan keajaiban itu dari bangsa jin. Itu udah jelas, kita sudah tahu bersama-sama bahwa di dalam pengajaran yang diyakini
ketiga itu bahwa banyak sekali bangsa jin itu sangat menolong. Bahkan di dalam kitab itu tulisan tentang cerita bangsa jin ini ada. Jadi disinilah saya baru tahu ternyata bangsa jin itu sudah pada mualaf semua. Ya, sebagian dari mereka itu sudah memeluk agama Islam dan ikut berpuasa, ikut tarawih, bahkan ikut lebaran ini. Nah, inilah yang jelas-jelas Juma tadi udah mengarahkan ayat 29:9 ayat 12 tadi benar. Dia ingin itu benar nabinya, tetapi dia menolak. Ya, bahwa yang dikatakan di situ ini adalah ajaran manusia yang dihafalkan, nggak mau dia membacakan yang dihafalkannya, itu dilewatkan, dia di skip kata yang dihafalkan karena satu-satunya ajaran yang dihafalkan di muka bumi ini aku rasa cuman Islam, ya, nggak ada ajaran yang dihafalkan selain Islam di muka bumi ini yang kira-kira yang bersumber dari ajaran yang sama, ya, yaitu dari ajaran Semitik ajaran Aramaik, ya, itu udah jelas bahwa yang dimaksud ini kalau nggak Kristen ya berarti Muslim, karena mereka mempunyai kesamaan Nabi, kesamaan Tuhan, tetapi dibedakan ketika penyangkalan kepada Tuhan Yesus. Artinya mereka menolak bahwa Tuhan itu mati, Tuhan nggak mungkin bisa mati, jadi mereka menolak ketika mengatakan Yesus disalibkan, itu bohong, tidak akan pernah itu Tuhan disalibkan, itu terlampau merendahkan bagi mereka. Tetapi itu sebenarnya malah membenarkan keinginan daripada penyesat itu yang ingin menyesatkan fakta, karena fakta itu tidak bisa dibohongi. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka saksikan, itu yang dikatakan. Jadi apa yang ditulis di dalam kitab kami tentang penyaliban itu betul, itu benar. Tapi kalau ada yang menyangkal karena mengagungkan Yesus, saya sih nggak jadi masalah, karena mereka memuji Yesus itu memang sangat Ya, luar biasa. waktunya sudah habis, Bang John. Tapadol. Iya, jadi kok berbicara hafalkan umat Islam itu adalah perintah Allah, bukan perintah manusia. Contoh, kita ambil contoh nih, kita untuk membuktikan bahwa itu untuk Kristen. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa zarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu untuk mengingat Allah. Perintah jelas. Nah sekarang mari coba kita uji. Perintahnya ibadah hari Minggu adalah ajaran yang dihafalkan. Tapi ada nggak perintah dari Tuhannya? Nggak ada. Tapi cuma dihafalkan. Minggu ibadah, 25 Desember ibadah, semua dihafal. Coba, apa ada dalam kitab sucinya? Nggak ada. Tuhan 3 pribadi ada dalam kitab sucinya? Nggak ada. Menyembah kepada Yesus ada perintahnya? Nggak ada. Perintah-perintah manusia yang dihafalkan inilah yang diperhatikan oleh orang Kristen. Jangan menuduh Islam. Islam itu beribadah berdasarkan perintah Tuhannya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Apapun yang kemudian dilakukan umat Islam dalam ibadah, salatnya, berdirinya, rukuknya, sujudnya, semua ada perintahnya tertulis di dalam firman Allah. Sekarang kalau Anda diminta, mana perintahnya yang tertulis tentang ibadah hari Minggu? Nyembah Yesus ada? Tidak akan Anda temukan. Itu semua adalah amalan-amalan yang diperintahkan oleh manusia untuk dihafalkan, dan yang itulah yang kalian lakukan. Memperingati kebangkitan Yesus dari kematian. Ada perintahnya dalam kitab suci? Dalam kitab Anda? Nggak ada. Itu perintah manusia yang kalian hafalkan. Oke? Kalau Anda mengatakan menyembunyikan dalam kitab Yesaya, emang apa yang disembunyikan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa yang disembunyikan? Apa ada pernah datang kitab kepada beliau, Taurat, Injil, lalu dia sembunyikan? Tidak. Yang datang kepada kalian itu, yang datang kitab suci kepadanya itu adalah Paulus, pendiri agama Kristen, yang menyembunyikan firman Tuhan berupa Taurat dan Injil, lalu membuat syurat. Lalu mengajarkan tanah liat itu menjadi pencipta. Pencipta itu menjadi tanah liat. Siapa ajaran itu? Ajaran Paulus, orang Farisi. Anda harus tahu, Anda ibadah hari Minggu itu perintah siapa? Ada tertulis atau adalah perintah amalan yang dihafalkan? Anda tidak mungkin datang beribadah hari Senin karena Anda sudah menghafalkan hari Minggu adalah hari ibadah Anda.
Coba Anda belajar, jangan katakan sesuatu tentang Islam. Karena 1 Korintus 4 nomor 13, Andalah yang kotor dari segala sesuatu, termasuk ibadah Anda. Demikian, silakan. Iya, aduh Guru Nda takut kena serangan jantung sih John. Kaget saya juga. Ayo John. Oke. Jangan Ya, ketawa kita lu, John. pegang. Ya. Jadi begini saudaraku Juma ya, kalau kita mengikuti ajaran Nabi Abraham bahwa Nabi Musa, Nabi Abraham itu menetapkan hari ketujuh adalah hari tempat mereka untuk berhenti dari segala kegiatan dan beribadah. Inilah yang dibilang hari perhentian atau hari Sabat, yang kemudian dihitung oleh mereka jatuh pada hari Sabtu. Nah, jikalau kalian mengikuti ajaran Nabi Abraham, Nabi Musa, seharusnya kalian itu ikut juga dengan kalender yang digunakan oleh bangsa Israel, yaitu hari ketujuh jatuh pada hari Sabtu atau hari Sabat. Kami beribadah pada hari Minggu karena kami menggunakan kalender Gregorian, yang dimana dikatakan hari ketujuh itu jatuh pada hari Minggu. Sehingga hari Minggu dinyatakan sebagai hari libur nasional yang diakui oleh umat Islam. Jadi umat Islam itu ikut-ikutan. Orang yang sudah mengikuti sebagian kaum ini sudah murtad dari ajarannya, karena dia apa? Mereka mengikuti ajaran sebuah kaum yang mana kami menjadikan hari Minggu itu sebagai hari libur nasional dan kalian bersama-sama mengikuti itu. Nah, yang lucunya tadi kau bawakan ayat tentang sholat hari Jumat itu untuk orang yang jual beli, orang yang di pasar, brother. Coba kau baca itu. Tinggalkan jual beli katanya. Perhatikan kejadian itu, peristiwa itu pada saat di pasar. Artinya orang yang di rumah tidak diharuskan untuk beribadah pada hari Jumat. Tetapi mereka yang ada di pasar yang harus meninggalkan jual beli untuk melakukan sholat. Itu udah jelas loh. Tetapi kenapa kalian mengikuti ajaran seperti itu? Oke lah, itu keinginan Anda. Karena saya yakin dan percaya sesungguhnya bahwa hari Jumat itu menurut kalian setelah peristiwa penyaliban Tuhan Yesus dan kematiannya di kayu salib, ini menjadi sebuah trauma bagi bangsa lain. Sehingga kalian menganggap hari Jumat itu sebuah hari yang spesial. Bahkan mereka mengatakan Adam pun diciptakan pada hari Jumat. Ya, ini lucunya kan, hari Jumat katanya. Padahal hari Jumat belum ada pada waktu penciptaan. Bahkan mereka meyakini bahwa kiamat itu akan datang juga pada hari yang sama, hari Jumat. Nah, inilah yang menjadi, saya bilang, percaya kepada dongeng-dongeng. Karena mereka yakin dan percaya. Kedatangan Yesus itu yang kedua kalinya nanti pada waktu yang sama seperti waktu dia naik ke surga. Jadi mereka meyakini bahwa itu akan datang pada hari Jumat. Kalau Tuhan datang pada hari Jumat, kiamat terjadi. Mereka berkumpul di sana, mereka akan diselamatkan. Itu keinginan mereka. Tetapi ya, namanya keyakinan, kita tidak bisa menyalahkan keyakinan kan. Selagi mereka percaya, ya lanjut, nggak jadi masalah. Tuhan nggak melarang. Ya, waktunya sudah habis John. Lari-lari ke hari jadinya. Silakan Guru Nda, apa dong? Ya, jadi gini, Saudara John, Anda tidak akan pernah menemukan Abraham di dalam kitabnya orang Yahudi ibadah hari Minggu. Bahkan hari Sabat pun Anda tidak akan temukan itu, Bung. Jadi jangan ya ngarang bebas gitu ya. Nah, sedangkan Yesus mengatakan masih banyak yang kamu, tetapi kalian belum sanggup untuk menanggungnya. Apa di antaranya? Yesus membatalkan Sabat. Sabat itu hari Sabtu, Bung, bukan hari Minggu. Yang menjadi pertanyaan ini adalah kapan ada perintah tertulis ibadah hari Minggu? Nggak ada. Yesus membatalkan kekudusan hari Sabat. Dia dengan teman-temannya, dengan murid-muridnya memetik gandum, kemudian dia mengobati orang pada hari Sabat. Itu bukti bahwa Al-Quran benar. Aku datang, kata Nabi Isa dalam Al-Quran, aku datang untuk menghapuskan sebagian yang diharamkan untukmu. Apa bukti kebenaran ayat suci Al-Quran itu? Hari Sabat loh, dia memetik gandum loh. Bahkan dia tidak menegur murid-muridnya. Coba. Ini fakta, artinya memang akan bergeser nilainya, di mana dalam sepekan ada hari yang dikhususkan untuk beribadah bersama-sama berjamaah, yaitu hari Jumat. Karena memang Yesus mengatakan, masih banyak yang belum aku ajarkan, masih banyak yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk melakukan, untuk melaksanakan. Tetapi ketika ia datang, seorang penolong lain, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya itu. Oke?
Nah sekarang ibadah hari Minggu itu perintahnya mana? Enggak ada perintahnya. Jadi yang dikena Yesaya 29 adalah agama Anda. Itu jelas itu. Kecuali Anda ingin menunjukkan ibadah hari Minggu itu ada di dalam kitabnya orang Yahudi, tunjukkan. Tunjukkan kepada kita. Hari ketujuh itu bukan hari Minggu, Bang. Hari Minggu itu tempat hari ibadahnya orang Romawi Yunani. Oke? Itu yang perlu Anda pahami. Bahkan Natal itu bukan tradisi Yahudi. Itu tradisi Romawi dan Yunani. Itulah ajaran-ajaran yang dihafalkan, yang tidak ada dalam kitab sucinya orang Yahudi. Itu yang Anda harus pahami. Kita sudah terlalu jauh ini, John. Jauh sekali dari melanglang buana dari yang pertama tema yang saya masuk 1 Korintus 4 nomor 13 itu. Entah kemana-mana, lari ke sunat, lari kemana lagi. Ya, lambaikan tangan ke kamera, saudaraku John. Adalah lebih baik kalau Anda menjadi pengikut Yesus. Segeralah bersyahadat. Sekarang begitu, saudara John, supaya Anda paham dengan baik bahwasanya amalan ibadah orang Kristen itu tidak ada tertulis. Semua dihafalkan. Nyanyian-nyanyian kalian itu tidak ada tertulis. Semua yang dihafalkan, dibuat-buat sendiri oleh bapak-bapak gereja. Jadi kotoran itu ada di Anda. Kotoran dari segala sesuatu. 1 Korintus 4 nomor 13. Demikian. Ya, silakan John. Hari ini si John dapat koin banyak. Tepuk tangan guys. Tepuk tangan. Waduh, jangan iri dong. Enggak, bukan iri. Harusnya terima kasih ke Gurunda Juma lu, John. Banyak koin banyak tuh. Dia dapat terima koin kasih banyak kepada dia. John, para sekarang dia pendukung cari koin siapa Apologet. John? Aku apa Iya, lu? Yang cari koin aku apa lu John? Ayo. Jadi memang banyak pendukung Apologet yang mendukung kami. Jadi kami tetap senang hati untuk menceritakan. Lu aja dan kali. menyampaikan Injil. Oh, kami. Ya kami Apologet Kristen enggak loh. Jadi saya banggakan diri counter. sendiri. Saya counter ya. Jadi Ayo begini, silakan John, Brother. mengerucut John, jangan lari kemana-mana, hari lah apa dibahas. Silakan John. Cuma bahwa kami itu kan melakukan perintah keempat dalam kitab Taurat. Perintah kami yang disampaikan kepada kami itu untuk mengkuduskan hari Sabat. Nah, pengertian hari Sabat ini adalah hari perhentian Tuhan ketika dia selesai dari penciptaannya, brother. Maka ini dikatakan hari Sabat. Jadi bukan dalam arti seperti yang kau pahami, hari Sabat itu adalah hari Sabtu. Hari Sabat itu adalah hari perhentian Tuhan dari segala karyanya. Di sanalah semua umat manusia diperintahkan untuk bersama-sama menikmati dan bersyukur atas semua yang diberikan kepada kita manusia. Nah, itulah yang dikatakan dengan mengingat dan mengkuduskan hari Sabat. Hari Sabat itu jatuh pada hari apa? Menurut kalender orang Yahudi, hari Sabat itu jatuh pada hari Sabtu. Itulah hari ketujuh menurut perhitungan mereka. Tetapi karena kita menggunakan menghitung kalender internasional, kita di Indonesia menggunakan kalender internasional, maka kami mengikuti bahwa hari ketujuh itu jatuh pada hari Minggu. Dan itu telah menjadi ketetapan internasional. Artinya seluruh dunia mengakui hari ketujuh adalah hari Minggu. Termasuk kita yang di Indonesia, termasuk orang Muslim juga mengikuti apa yang telah disampaikan kepada kita semua. Bahwa hari ketujuh itu merupakan hari di mana kami mengkuduskan, mengingat dan bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada kami, supaya kami memperoleh hidup yang kekal itu, brother. Itu jelas bahwa ayat-ayat yang disampaikan di dalam kitab kami itu selalu berkorelasi, berkaitan, tidak terputus dan tetap terjaga sampai detik ini, ya. Walaupun di dalam terjemahan bahasa Indonesia mungkin perlu ada penyesuaian atau revisi bahasa, itu adalah sesuatu hal yang biasa. Karena revisi dalam bahasa terjemahan. Artinya dalam bahasa asli, kitab kami tetap terjaga dan terpelihara sampai detik ini. Jadi jangan Anda framing, wah kitab orang Kristen ini berubah-ubah. Betul, yang berubah terjemahan. Seperti juga terjemahan dalam bahasa Indonesia tentang ayat-ayat Al-Quran itu memang sering direvisi. Tetapi itu terjemahan, bukan bahasa aslinya. Demikian pula kitab kami dalam bahasa asli sampai detik ini tetap terjaga, brother. Tidak perlu khawatir. Tidak perlu dihafalkan.
karena Tuhan sendiri yang menjaga dan memeliharanya sampai akhir zaman. Nah, itulah salah satu kelebihan daripada Alkitab. Tanpa perlu kami hafalkan, sampai saat ini tetap kami imani, tetap terjaga dan tetap terpelihara. Ayo, mau pilih yang dijaga sendiri atau yang mau dijagain Tuhan? Nah, kebebasan ada pada diri kita untuk menghafal sendiri atau biarkan Tuhan yang bekerja. Karena itu adalah semuanya bersumber dari Tuhan. Ya, bukan bersumber waktunya dari sudah habis, John. Waktunya sudah habis, John. Terjaga tapi Bersumber dari direvisi. Tuhan. Silakan Guru Dajuma. Digas saja lah, ini mengulangan dia mempertahankan rasa malu, digas saja Guru Dajuma. Terjaga tapi direvisi terus. Hari ke-7 itu hari Sabat. Hari ke-6 itu Sisi, kemudian hari Kamis, baru kemudian Revi, kemudian Silisi, kemudian Sene, baru kemudian Trison. Trison itu Ahad. Ya. Justru hari pertama itu hari Minggu. Hari kedua itu Sene. Hari ketiga itu Selisi. Itu jelas itu dalam tradisi Yahudi. Mereka yang tahu, bukan Anda. Kalau Anda mengikuti kalender dunia dalam beribadah itu lucu. Ya, kami umat Islam mengikuti hari libur yang diputuskan internasional, bukan hari ibadah spesial. Makanya kami tetap beribadah hari Jumat meskipun liburnya hari Ahad. Karena kami lebih taat kepada perintah Tuhan daripada perintah manusia. Anda sudah jawab kan tadi? Anda beribadah hari Minggu karena kami mengikuti kalender. Mereka melakukan ibadah atas perintah dunia, bukan perintah langit. Inilah yang dikatakan oleh kitab Yesaya 29. Seperti itu, Bung. Ya, jadi apa ya bilangnya ya? Kalau Anda tadi mengatakan didukung oleh iblis, Bung. Di dalam Kisah Para Rasul 16 nomor 18, iblis teriak begini. Wahai manusia, orang-orang ini dipimpin oleh Paulus adalah hamba yang maha tinggi. Mereka memberitahukan kepadamu jalan kepada keselamatan. Siapa yang teriak seperti itu? Setan. Meow. Setan yang berteriak. Manusia, inilah Paulus, utusan yang maha tinggi. Ternyata setan yang mengajarkan manusia bahwa Paulus itu adalah utusan yang maha tinggi. Lalu siapa yang mengajarkan Yesus itu anak Tuhan? Iblis juga. Bertaburan ayatnya di dalam kitab saudara. Yesus anak Tuhan, Yesus anak Tuhan, Yesus anak Allah, Yesus anak Allah, Yesus anak Allah. Siapa yang mengajarkan itu? Setan. Ada nggak setan di dalam Al-Quran yang memproklamirkan kenabian baginda Rasulullah Muhammad SAW? Ada nggak? Wahai manusia, ini adalah nabi yang berkata adalah setan, seperti dalam Kisah Para Rasul 16 nomor 16 sampai nomor 18. Wahai manusia, ini Paulus, utusan yang maha tinggi. Diproklamirkan, dikampanyekan oleh iblis. Rasulullah tidak ada seperti itu, nggak ada. Yesus menjadi Tuhan yang proklamirkan siapa? Iblis. Apa buktinya? Markus 5. Ada orang yang kerasukan setan menyembah Yesus. Jadi kalau ada orang menyembah Yesus hari ini, ada orang yang kerasukan menurut Markus 5. Itu John. Makanya kotor kalian itu. Kami adalah kotoran dari segala sesuatu. Maklum saja karena diperhatikan. Ternyata orang yang kerasukan setan itu berlari menemui Yesus dan sujud menyembah kepada Yesus. Orang kerasukan setan. Gak malu itu. Ya, waktunya sudah habis. Silakan John, bahas lagi masalah hari jingkrak-jingkrak Seharusnya nasional. hari Ahad tuh hari libur, John, bukan hari ibadah. Enggak, hari jingkrak-jingkrak nasional. Silakan John. Kita kontak Istirahat, lagi. John, istirahat hari libur itu. Makanya aku bilang tadi begini, brother, kan kitab di dalam kitab Taurat, ajaran Nabi Musa juga kan udah menjelaskan bahwa kuduskanlah hari Sabat itu. Nah, seharusnya umat Muslim itu, karena kalendernya di Arab itu sama dengan kalender orang Israel, ya. Jadi sebenarnya kalian itu harus mengikuti juga Sabat, Sabtu. Itu sebenarnya, brother. Jadi kalian kenapa mengadakan hari Jumat? Kalian mengatakan bahwa hari Sabat yang diimani oleh orang Arab itu jatuh pada hari Jumat. Nah, inilah salah satu bentuk bahwa ada kekeliruan dalam apa yang kalian pahami. Nah, ketiga sebuah ayat ini ternyata bertentangan, kontradiksi dengan kitab sebelumnya, dibenarkan. Ya, perlu
di dalam kitab sebelumnya itu mengatakan bahwa dunia ini, dunia dan bumi itu diciptakan dalam 7 hari. Ya, dalam 7 hari, dalam 7 masa menurut kalian ya. Hari diganti dengan masa. Oke, nggak jadi masalah. 7 hari menjadi 7 masa. Nah, ketika di dalam kitab kalian ada yang kontradiksi, di mana di dalam Fusilat 41 ayat 9 sampai 12 itu dikatakan tentang penciptaan dengan urutan 2 hari bumi, kemudian isi 4 masa, kemudian langit sampai ke 7 itu 2 masa. Jadi kalau hitungan matematikanya 2 tambah 4 tambah 2 itu sebenarnya 8. Tetapi kalian katakan itu jumlahnya 6. Kemudian yang lucunya ini akan dibantah dengan Anbiya 30 yang mengatakan bahwa bumi dan langit itu diciptakan bersamaan. Jadi sebenarnya yang benar mana? Apakah bumi ini diciptakan berdasarkan 6 masa ataukah diciptakan bersamaan? Bahkan dikatakan dari antaranya itu terdapat air. Lalu dari air kami ciptakan segala sesuatunya. Nah ini akan bertentangan dengan penciptaan dalam penciptaan Adam. Karena Adam itu dikatakan diciptakan dari tanah, dari debu tanah. Loh, kok kenapa di Anbiya 30 dikatakan segala sesuatu itu diciptakan dari air? Yang benar yang mana ini? Nah di sini kita diberi akal pikiran yang sehat untuk memahami mana yang benar ini. Kalau ayat itu benar-benar datang dari Tuhan, brother, maka itu tidak akan bertentangan. Seharusnya didukung, bukan malah dipatahkan. Jadi yang benar itu, apakah 6 masa atau diciptakan bersamaan. Tapi nanti kalian akan menggunakan cocok logi. Karena ilmu cocok logi ini sangat digunakan di dalam pemahaman keyakinan kalian. Makanya Al-Quran itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus dibantu dengan hadis. Karena tanpa hadis, Al-Quran tidak bisa berdiri dia. Iya, waktunya sudah habis, John. Silakan Guru Juma. Masya Allah. Kemana-mana perginya teman saya ini. Hari Sabat itu ibadah yang diperuntukkan oleh Allah untuk Bani Israel. John. Untuk Bani Israel, qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami fahusma ataituka wa kum minasyakirin. Untuk Bani Israel itu harus berpegang teguh kepada itu. Diterangkan dalam surah Al-Araf ayat 145. Wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai' mau'izatan wa tafsila likulli syai'. Dan telah kami tuliskan untuk Musa pada Loh Taurat segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Maka firman Allah kepadanya, "Fahusha biquwa wamru qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha." Ya, seperti itu ayatnya. Kurang lebih seperti itu. Terus dikatakan apa? Wahai Musa, berpegang teguhlah kepadanya, kepada Torah, dan suruhlah kaummu berpegang teguh kepadanya dengan sebaik-baiknya. Aku akan memperlihatkanmu kepada negeri orang-orang yang fasik. Jadi Torah itu oleh Al-Quran dan juga oleh kitabnya orang Yahudi, Yeremia 31 nomor 31 sampai 33, untuk Bani Israel, bukan Bani kotoran dari segala sesuatu, bukan. Itu yang perlu Anda pahami. Kemudian tentang hari tadi, saya jelaskan gini supaya Anda tahu. Itu surah Al-Quran, itu sudah sering kali saya bahas dan sudah beberapa pendeta yang mu'alaf oleh karena data itu. Begini John, ketika ada orang datang kepada saya bertanya, wahai Bang Suma, berapa hari kau selesaikan atap rumahmu ini? 1 hari. Kalau dindingnya berapa hari? 1 hari. Kalau lantainya berapa hari? 1 hari. Kalau pintunya berapa hari? 1 hari. Berapa hari sudah tuh? 5 hari. Tapi ternyata rampungnya rumah saya cuma sehari. Kenapa? Pada saat yang bersamaan, tukang mengerjakan dinding, mengerjakan lantai, mengerjakan atap, mengerjakan pintu. 1 hari bersamaan. Tapi ketika diurai, 5 hari ternyata. Tapi apakah Al-Quran seperti itu cara menelaahnya? Tidak. Lalu kemudian rumah ini aku ciptakan dari pasir. Di data lain, aku buat dari batu. Yang lain, aku ciptakan dia dari besi. Yang lain, dari kayu. Datang orang blow on. Yang mana yang benar? Rumah itu dari pasir, dari besi, dari batu, atau dari mana? Ada-ada aja ini orang.
Inilah gunanya belajar Al-Quran. Supaya paham. Al-Quran itu jangan pakai terjemah. Makanya Al-Quran diterangkan oleh Rasulullah, litubayyina linnas, diterangkan oleh Allah. Hadisnya adalah litubayyina linnas, untuk kau jelaskan kepada manusia Al-Quran itu. Dengan cara apa? Uraikan Al-Quran itu. Itulah yang disebut hadits. Uraian Rasulullah itulah hadits. Karena dia diperintahkan untuk menguraikan isi Al-Quran. Al-Quran surah An-Nahl ayat 44. Begitu, Ya, Saudara John. waktunya sudah habis. Ini Silakan, sengaja John si John Pilkade. jawabnya muter-muter biar nambah koin dia. Kan tuh banyak koinnya. Ya kan John sengaja muter-muter kan biar nambah koin. Habis nanti masa entah lari kemana lagi. Sengaja dia tuh udah satu kan ya Bang Jema. Allahu Udah Akbar, satu Masya kan ya. Allah. Sengaja itu. Aduh. Nggak boleh, Jadi, Mak. jadi memang kita lanjutkanlah. Nanti dulu bahas koin ya. Nanti lanjutkan dulu. Oke. Jadi Juma, makanya aku Minum bilang dulu, Jon. kita ini diberi akal pikiran ya supaya kita itu berpikir dengan cerdas. Ketika saya tanya umat muslim, kawan, apakah menurut Anda bumi duluan atau langit diciptakan duluan? Mereka akan mengatakan langit duluan. Karena ketika langit diciptakan, maka Tuhan akan menempatkan dan menciptakan bumi. Maka dikatakan bumi itu adalah benda langit, bukan langit benda bumi. Nah, itu pertanyaan kepada teman muslim yang cerdas. Mereka mengatakan dan meyakini bahwa yang diciptakan itu adalah langit lebih dulu. Nah, ini akan kontradiksi dengan Fussilat 41 ayat 9 dan sampai dengan ayat 12 yang dikatakan bahwa Tuhanmu itu menciptakan bumi terlebih dahulu dalam 2 masa. Kemudian di ayat 11 dan 12 itu mengatakan baru langit diciptakan dalam 2 masa. Nuh. Bagaimana itu? Kok baru bumi kemudian diciptakan? Seharusnya kan langit dulu. Baru kemudian benda-benda langit seperti bumi, bulan, matahari. Ya, itu brother. Disinilah akal pikiran kalian tutupi. Ya, untuk menolak kebenaran yang sesungguhnya. Jadi secara akal budi ketika orang ditanya tanpa berdalilkan ayat-ayat, mereka mengatakan langit lebih dulu diciptakan dari bumi. Kemudian barulah benda-benda langit seperti matahari, bulan, bintang itu diletakkan di bumi. Karena bumi itu merupakan benda langit. Artinya langit itu tidak bisa dihitung volumenya. Artinya alam semesta yang dibilang langit ini tidak berbatas. Sedangkan bumi itu bisa diukur volumenya, brother. Nah, disinilah kecerdasan kalian yang diberi akal pikiran tidak kalian gunakan. Kalian asal beriman, asal percaya, tetapi tidak menggunakan akal pikiran. Banyak orang yang akhirnya murtadin setelah mereka menyatakan kebenaran di dalam Alkitab bahwa langitlah lebih dulu diciptakan, baru kemudian bumi. Ini salah satu alasan mengapa banyak orang yang akhirnya mengikuti keyakinan yang diberikan Yesus Kristus kepada kami. Karena secara akal pikiran itu lebih jelas, secara sains lebih nyata. Nah, ini adalah kebenaran yang tidak bisa disangkal-sangkal. Maka saya selalu mendoakan semoga Juma ini selalu diberikan pikiran yang benar, akal hati benar untuk memahami yang sesungguhnya. Karena selama Juma di dalam kegelapan, Juma akan selalu menolak kebenaran. Nah, orang yang menolak kebenaran atau menutup diri dari kebenaran itu disebut apa? Orang kafir. Siapa sesungguh yang kafir di sini? Juma atau saya? Nah, itu. Jadi kita kembali kepada akal pikiran sehat sebelum kita beriman. Itulah tujuan Tuhan datang sebagai guru. Supaya kita diberi Ya, akal waktunya pikiran sudah yang baik. habis, John. Iya. Waktunya sudah habis, suaranya jadi gemetaran, dapat koin banyak si John. Silakan Gurunda Tapadol. Iya, baik. Inilah yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Di antara mereka ada yang buta huruf, sesok bahas Al-Quran. Kapasitasmu untuk ngajarin saya Al-Quran itu apa, John? Al-Quran sudah jelas mengatakan wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha, dan dia menciptakan padanya gunung-gunung yang kokoh di atasnya.
kemudian dia memberkahi. Dan dia tentukan makanan-makanan bagi penghuninya. Nah, setelah dia menciptakan gunung-gunung, ini berarti di mana diciptakan ini? Di bumi. Lalu kapan diciptakannya langit? Diterangkan ayat selanjutnya, kemudian dia menuju ke langit. Langit sudah diciptakan lebih dulu. John. Dia menuju ke langit setelah dia menciptakan gunung. Ayo, sekarang saya minta kepada saudara. Saya infakkan waktu saya. Coba tunjukkan kepada saya di dalam kitab yang Anda ambil dari agama Yahudi. Langit dulu diciptakan baru bumi. Coba. Saya ingin tahu. Itu tertulis di mana? Jangan-jangan matahari duluan baru cahayanya. Coba. Silakan John, waktu saya diinfakkan untuk John. Saya minta datanya di kitab yang Anda ambil, kitab Spanyol, di mana diterangkan langit dulu diciptakan baru bumi. Silakan. Meleda. Oke, jadi di sini mulai keraguan-raguan dalam diri Juma akhirnya timbul. Dia akhirnya bingung dan akhirnya bertanya, tolong tunjukkan ayatnya di mana di dalam Alkitab. Jadi ini Juma mulai terbuka pikirannya, dia mulai cerdas, saya perhatikan. Akhirnya dia bertanya, tolong tunjukkan. Jadi di dalam Alkitab itu dikatakan di Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah berfirman, ya, Allah menciptakan langit dan bumi. Artinya jelas kata langit itu lebih dulu di depan, kemudian baru kata bumi di belakangnya. Jadi bahwa yang diciptakan lebih dulu itu adalah langit, ya. Jadi bukan pada mulanya Allah menciptakan bumi dan langit, bukan. Tetapi ayat di sana mengatakan langit dan bumi. Lalu kemudian dilanjutkan tentang mengisi atau membentuk daripada bumi, karena bumi setelah diciptakan itu dalam keadaan kosong, tidak berbentuk. Nah, selanjutnya bumi baru diisi sampai ke ayat berikutnya, sampailah kepada penciptaan manusia. Jadi itu berkorelasi, brother. Artinya memang benar, langitlah yang diciptakan lebih dulu, baru kemudian bumi, kemudian benda Baik, John, maaf saya potong karena tidak ada dalil. Kita lanjut TikTok aja, Gurunda, selama 20 menit. Biar mengedukasi dan sedikit meriah. Waduh, gimana ini, brother? Belum selesai langsung. Nggak ada dalil soalnya. Kita lanjut TikTok aja, Gurunda. Dalil saya Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, bukan. Oke, TikTok aja, TikTok. Nah, oke. Saya paham, John. Saya paham. Di dalam Kejadian 1, Tuhan menciptakan langit dan bumi. Bersamaan atau tidak? Kenapa? Bersamaan atau tidak? Kalau tentang penciptaan langit dan bumi dibilang bersamaan saya atau tidak? Saya akan mengatakan bahwa itu bisa diciptakan secara bersamaan, tetapi karena berurutan langit dan bumi, kata langit dan bumi artinya lebih dulu langit baru kemudian bisa nggak disebutkan bersamaan antara langit dan bumi? Gimana caranya? Nggak bisa. Berarti harus ada yang diucapkan lebih dulu, toh? Kan gitu. Kalau dia mau menciptakan bersamaan, bunyinya seperti ini, brother. Pada mula Allah menciptakan langit bumi. Jadi dia nggak pakai dan. Oke. Kalau begitu ada nggak kata kemudian di situ? Bisa nggak menggunakan kata kemudian? Di mana kata kemudian? Nggak ada kan? Di mana kata kemudian? Nggak ada kan? Berarti iya, artinya nggak ada. Nah, di Al-Quran ada. Di Al-Quran ada. Langit dulu. Langit dulu 30 atau Fusilat 41 mau kau gunakan? Fusilat nomor 11, nomor 10, nomor 11. Anbiya 30 enggak? Ya ini aja dulu untuk buktikan, untuk mematahkan argumentasimu. Oke. Gunakan dulu. Gimana sih? Coba. Ini. Saya minta datanya yang sama seperti Al-Quran ini. Dia menciptakan padanya gunung-gunung, artinya bumi. Oke? Tsummastawa ilas sama. Kemudian dia menuju ke langit. Nah, langit sudah ada duluan. Dia sudah menuju ke langit, berarti langit sudah diciptakan, baru dia ciptakan gunung-gunung. Ayo, mana datamu bahwa langit dulu kemudian bumi? Mana? Seperti saya nih. Ada enggak? Udah kitab Spanyol, ngambil kitabnya orang juga. Jadi, Alamak. aduh,
Makanya aku bilang kapan aku udah TikTokan ini, aku mau ngomong dipotong. Jadi Loh, agak-agak rancu kita. saya kalau minta langit kemudian bumi, ada nggak? kamu minta, kayaknya aku ini pengarang daripada kitab. Berarti Kau nggak minta seperti ada, itu. berarti nggak ada, brother. Berarti nggak ada. Lo. Tidak ada Gini, data brother. itu berarti. Kitab itu kan mengatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, menurut Nabi Muhammad ini diciptakan bersamaan, maka keluarlah Anbiya 30. Loh. Karena dia menyangka diciptakan bersamaan, maka ada dalil tentang penciptaan itu Anbiya 30. Nah, kemudian dilanjutkan bahwa Tuhan menciptakan dalam 7 hari ini, inilah Fussilat 41. Nah, sekarang saya ayat 9 tanya, menurut ilmu pengetahuan, apakah langit dan bumi tadinya itu bersama atau tidak? Ya jelas enggak lah. Di mana ilmu pengetahuan apa yang mengatakan itu? Ya jelas kan di ayat kedua itu kan menceritakan. Iya, kalau Big Bang apa yang dikatakan? Waduh, Big Bang di mana Al-Qur'anmu menulis? Coba tunjukkan Big Bang di mana. Tadi katanya surah Al-Anbiya ayat 30. Big Bang di mana? Big Bang di Al-Qur'an. Loh. Tadi katanya Anbiya nomor 30 ayat 30. Iya, Big Bang-nya di mana? Iya, maksudku hasil penyelidikan ilmu pengetahuan. Cuman bisa ketawa dia. Ini diterangkan teori Big Bang dalam penciptaan langit dan bumi. Jelas sekali berkesesuaian dengan Al-Quran. Ayo. Ini udah pakai teori. Inilah kesalahan kau, Juma. Akhirnya lari ke teori. Bung. Ini ilmu pengetahuan yang menerangkan itu, bahwa Al-Quran ini menerangkan langit dan bumi tadinya itu satu, kemudian dipisahkan oleh Allah sesuai dengan Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 30, As-Sariyat ayat 47, An-Nazi'at ayat 31, Fussilat ayat 10. Nah, sekarang menurut ilmu pengetahuan, bahwa seperti matahari duluan daripada cahayanya itu di mana, Bang? Penelitian siapa yang menemukan itu? Jadi kembali kau bertanya tentang penciptaan ya. Saya luruskan dulu Juma biar enak. Enggak, ini kan saya sudah bahas. Anda kan menertawakan Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 30 ternyata menemukan bahwa teori kitab Spanyol, matahari diciptakan hari keempat, sementara sudah ada siang dan malam pada hari pertama. Itu gimana ceritanya bisa terjadi siang malam sementara mataharinya belum ada? Itu gimana ceritanya, Bang? Ini salah satu keyakinan Juma yang meragukan kemahakuasaan Tuhan. Karena Juma ini selalu berpikir bahwa cahaya itu ya Allah ya Karim. Bung, ini berbicara mengenai kitab Kejadian. Berbicara mengenai kitab Kejadian berarti berbicara mengenai penciptaan alam semesta. Alam semesta ini mendapatkan cahaya dari sinar matahari. Kenapa pada proses penciptaan di dalam kitab Spanyol siang dan malam sudah ada, mataharinya nanti hari keempat? Itu kayak mana ceritanya tuh? Dari mana sumber matahari ada siang dan malam? Ya, oke, akan aku jelasin ya. Jadi sebelum ada benda penerang, itu sumbernya duluan diciptakan. Nah, sumber itulah yang disebut dengan terang, atau kalian bilang itu nur, atau itu cahaya. Maksudnya terang itu jadi disebabkan karena sudah ada sumbernya. Kalau penamaannya betul, ada siang, ada malam, ada yang dikatakan siang, ada yang dikatakan malam. Itu setelah terjadinya proses matahari itu ada yang mengadakan itu. Nah, sekarang yang ditanya, hari pertama ada siang, ada malam, mataharinya belum ada. Gimana bisa terjadi siang malam matahari belum ada? Iya, kelemahan Juma ini kan selalu berpatokan pada matahari, bahwa matahari itulah sebagai sumber terang, padahal sumber terang itu cahaya. Nah, cahaya itulah yang diciptakan lebih dulu Juma. Barulah kemudian sumber cahaya itu dari mana sumber cahaya? Bung, sumber cahaya itu dari mana? Dari terang. Nah, terang itu sumbernya dari mana? Dari mana terang itu? Diciptakan Tuhanmu. Aduh, kau menyangkal.
Jadi terang itu diciptakan Tuhanmu Juma. Kemudian Allahu terang itu Akbar. diletakkan kepada bulan, kepada Aduh, bintang, parah ini kepada saudara hatimu, John. Bung, supaya Bung, kau diterangi. siang Itu. terjadi, Aduh. terang terjadi, cahaya terjadi, alam semesta ini ditimpa siang dan malam karena adanya sumber cahaya. Sumber cahaya matahari. Matahari dicipta di kitab saudara hari keempat. Sedangkan sudah ada siang dan malam di hari pertama. Bagaimana ceritanya alam semesta ini ya masuk ke dalam siang, masuk ke dalam malam, mataharinya belum ada. Ya, kalau saya bicara dikasih lah. Kalau kau potong karena kau Ya, lebih saya kan bagus. Saya terpotong Anda terus. coba jelaskan ke saya Iya, bagaimana saya mau ceritanya jelaskan. ada terang, ada siang, ada terang, ada cahaya, sementara matahari belum ada. Itu gimana ceritanya? Oke, saya jelaskan ya supaya dipahami. Jadi pada mulanya itu ke dalam keadaan gelap. Lalu Allah menciptakan cahaya atau terang. Nah, terang inilah sebagai sumber daripada segala benda-benda penerang, termasuk matahari bulan itu mengambil sumber daripada cahaya ini. Yang Cahaya akhirnya ini dari mana asalnya? Cahaya ini? Cahaya ini dari perkataannya. Ketika Tuhan mengatakan jadilah terang, maka terang itu jadi. Nah, itu udah jelas ya. Terang itu diciptakan pada hari pertama. Aduh, parah. Jadi parah. di dalam kitab Bible, terang itu diciptakan hari pertama. Setelah terang diciptakan, maka kelihatanlah posisi yang gelap dan posisi yang terang. Inilah yang dikatakan gitu. siang itu adalah terang, malam itu adalah gelap. Nah, Iya. kemudian Siapa pada hari benda keempat apa yang diciptakan kemudian menghasilkan benda- siang malam itu, Bang? Yang menghasilkan siang malam itu apa, Bang? Aku mau jawab ini, jawab Juma, sabar dulu kau. Aku mau jawab. Kemudian pada hari Enggak, Anda keempat, tidak menjelaskan tadi sumber daripada cahaya dan terang atau apapun itu apa? perkataannya, firmannya. Perkataan. Iya, perkataannya kan mengatakan jadilah terang, kan begitu? Iya, lalu terang itu jadi kan? Berarti matahari kan? Waduh, kau bilang matahari, terang kau dibilang matahari. Aduh, parah kau. Kayak mana ceritanya ada terang tanpa ada matahari? Gimana lampu bercahaya di rumahmu tanpa ada matahari? Lalu, gimana ceritanya ini? Di mana Emangnya, kau bisa dengarkan, terang di dengarkan rumahmu saya. ada, tapi Ini matahari nggak ada tentang malamnya? kejadian alam semesta, Bung. Ini tentang kejadian alam semesta. Tuhan memerintahkan agar siang itu terjadi. Proses terjadinya siang karena adanya ciptaan. Apa nama ciptaannya? Matahari. Mataharinya belum dicipta. Ayo. Matahari itu hanyalah benda sebagai penanda, Juma. Tapi sumbernya itu dari terang. Terang itulah yang diberikan kepada matahari supaya dia bersinar, supaya dia bisa bercahaya. Inilah Sama yang kayak diterangkan bola oleh lampu, itu Al-Quran. sumbernya dari listrik. Inilah yang Bagaimana diterangkan lampu di oleh rumahmu Al-Quran, itu bisa Bu. bercahaya? Bahwa Karena kitab-kitab adanya arus terdahulu listrik. itu sudah bercampur Jadi udah aduk jelas dengan karangan semua. manusia. Ya, Aduh. bahwa cahaya itu bersumber dari terang. Luar Matahari itu biasa. bersumber dari terang. Tapi kau Bang John, sangkal. Bang John itu sebenarnya blow on atau pura-pura blow on biar dapat koin. Bu, ini bukan masalah koin. Ini dari tadi Ibu host ini selalu koin. Itu kan, kalau aku lihat kan kau berkoin. Ketika Tante berhadapan ini demi dengan koin, kata saya, ipimu kayak dia akan gitu. muter-muter. Nah, Tapi giliran kalau dibalikin orang kata-kata lain, itu samamu, aduh, kau nggak kalian terima. ini Giliran ketika- dibalikin kata-kata itu samamu, kau nggak terima. Padahal setiap hari kau ngomong kayak gitu. Ih tante ini cari koin. Ih tante ini sampai segitunya cari koin. Kau ngomong kayak gitu sama aku. Giliran ku balikin, kau nggak terima. Saya bukan nggak terima, Tante. Iya, acara ini Tolong, disiarkan kalau langsung saya oleh lagi beberapa bertemu channel sama- YouTube ya. sama diri, Channel YouTube-nya kalian Julkipli jangan M Abbas memotong. official, Ini jadi sulit channelnya kita. Mualaf official, Saya lagi Mualaf ngomong Permanen sama TV, Juma, dosen kau debat potong. lintas agama, Uniripa Mau Jadi TV. nggak ada penyelesaian Siapa lagi kalau ya? kayak gini. Ini Klaimnya Ya, di close beberapa dulu, channel yang timernya lainnya ya. pause. tidak bisa di closing. Udah, biarin aja. Ya, bukan udah biarin aja. Silakan, Ini Gurunda. adalah tanda keputusan. Ini soalnya yang kalian. Mualaf Permanen TV Tidak tinggal sedikit kelihatan lagi kan, apa jam tayangnya.
Berapa lagi Ini Bang? udah keputusasaan ini. Jadi nggak ada 1000 closing lagi, Jumat. jangan Akhirnya kan akhirnya Enggak, Jangan lupa kitab ya. Anda ini kitab Spanyol ini error, Bang. Dan Tuhan menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Andia 30, Yeay! Ada pagi, ada petang, hari pertama. Tapi mataharinya belum ada. Allahu Akbar. Gimana ceritanya nih kita kayak begini? Ada kegagalan, akhirnya diskusi ini tidak Ada bisa pagi, jadi tertib. ada petang, tapi matahari belum ada. Gimana ceritanya ini kitab? La haula wala quwata illa billah. Ini tidak kondusif lagi. Teman-teman yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Yang agak pinter dari John ya, agak pinter dari John. Teman-teman yang agama thank you Kristen yang mau untuk diskusi teman-teman ya. silahkan minta Hari permintaan. pertama ada pagi, ada petang, matahari belum ada. Nggak selesai, nggak bisa di closing ini. Karena apa? Karena kalian udah nyela-nyela dari tadi. Demi menyelamatkan Juma dari rasa malu, akhirnya ya begini. Kok saya yang malu? Kok saya yang malu? Dipotong-potong dari tadi kita ngomong. Makanya Kok saya yang malu? Saya Yang malu harus kalau Juma kitabku menceritakan ada sinar matahari tapi tidak ada mataharinya. Tapi Aduh. Juma nggak paham juga karena memang Juma tidak bisa memahami tentang apa yang saya katakan. Jadi saya maklum. teman-teman. Anda yang tidak bisa paham kitab yang Anda ambil dari agama orang. Sabar. Ini. Dan Tuhan menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Bagaimana ceritanya ada pagi, matahari belum ada? Nah, itulah salah satu bentuk kemakuasaan Tuhan. Kemakuasaan. Udah. Matahari ternyata Sudah. Kasihan sih sebenarnya John menahan malu dari Ya, awal. kasihan. Diganti aja Bunda Hesti. Kasihan. Nah, Ya, tapi udah belum ada- dicukupkan. Iya, oke, Saya teman-teman bela yang agama John. Kristen. Dilanjut Kasihan teman-teman dia yang lain. menahan Silakan. rasa malu dari awal. Seperti inilah akhirnya. Jadi nggak ada lagi closingnya. Ujung-ujungnya kayak gini lah kan. Nggak ada penyelesaian daripada diskusi. Ya udah closing John, closing. Silakan. Oh musiknya apa Cinta Sholawat lagi pada live di YouTube. Kena copyright. Jangan lupa teman-teman saksikan juga ini TikTok live juga disiarkan juga secara langsung di YouTube. Di YouTube saya Mualah Permanen TV. Jangan lupa saksikan juga YouTube saya Mualah Permanen TV ya. Di like, subscribe dan jangan lupa komen. Mualah Permanen TV. Dikasih judul nggak? Judulnya apa, Mak? YouTube-nya? Nggak tahu tuh. Judulnya Tanya Mas Satria. John Rela Menahan Malu, gitu judulnya. Udahlah, kalian akhirnya apa? Nggak ada closing statement nih. Akhirnya kan apa? Kalian masuk. Ya udah silakan John closing Udah statement closing. sampai hari Natal John. Nanti gue Silakan John. closing juga walaupun nggak ikutan diskusi. Ujungnya kayak gini. Aku udah paham betul. Ya, silakan, John. Closing Ya statement udah sampai hari Natal John. closing John. Silakan John, Silakan John. John, Silakan John. silakan keluar. Closing statement sampai hari Washing. Natal. John, silakan John. Kalian semua berbunyi kan. dan Silakan bersuara. closing statement, silakan. Mau waktunya mau berapa Oke. jam? Oke ya, Silakan. saya mau closing statement. Oke. Jadi Ya, buat so. teman-teman yang ada 1.200 juta manusia yang lagi mendengar saat ini, perlu saya katakan, perlu saya luruskan tentang pemahaman tentang kitab kami. Jadi Tuhan itu benar menciptakan langit lebih dulu. Namanya kitab baru apa? kemudian Spanyol? bumi. Ya, bentar dulu. Kau kasih aku closing statement tapi kau salah gimana ini? Aduh. Iya lupa. Silakan John, lanjut. John. Jadi Tuhan menciptakan langit lebih dulu, baru kemudian bumi. Jadi itu di Kejadian 1. Namanya ayat Tuhan siapa 1. itu? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi jelas ya, langit kemudian baru bumi. Kemudian menceritakan bumi dalam 7 hari. Nah, hal inilah yang kemudian di dalam penafsiran oleh Nabi kita, Nabi Muhammad, dia menyangka ayat Kejadian 1 ayat 1 ini adalah Anbiya 30. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dia menyangka diciptakan secara bersamaan. Nah, inilah dalil di Anbiya 30. Kemudian dilanjutkan ayat berikutnya, terdapat penciptaan dalam 7 hari, 7 waktu. Nah, inilah kemudian dibuat lagi di Fusilat 41 ayat 9 dan 12 bahwa bumi diciptakan dalam 6 masa. Nah, ini dalilnya sebenarnya kontradiksi. Kenapa? Dalam Al-Quran itu ada 2 hal. Pernah baca ada kapal
kapal laut lagi lewat pada waktu penciptaan. Ini membuat saya cukup tertawa. Tetapi saya maklum karena yang namanya ayat itu kan pasti ada yang aneh-aneh. Itu kopi rasa Masakonya 1 gelas, bodreknya 1 papan aja ya. Jadi aku rasa Sini. seperti itu, Bro Juma, yang bisa saya Belum. sampaikan. Sorry. Lanjut, John. Ya, jadi semoga Juma Saya lagi pesen kopi, John. diberi kecerdasan supaya betul-betul paham tentang Alkitab. Karena Juma ini udah cukup cerdas dia. Tetapi karena dia seorang kristologi, dia harus membantah kebenaran yang di dalam Alkitab untuk membenarkan Al-Quran. Itulah tujuan daripada kristologi seperti Juma ini. Dia sebenarnya tahu kebenaran di dalam Alkitab, maka dia selalu menggunakan ayat-ayat Alkitab. Dia tidak mau menyerang dengan ayat Al-Quran. Dia malah menyerang keyakinan lain itu dengan menggunakan ayat Alkitab. Inilah udah tujuan capek belum, John? daripada kristologi itu. Semoga ke depan Juma mendapat Udah capek belum? hidayah, dapat Biarin aja anugerah. Bang Satria, sehingga- lumayan itu dia dapat koin, biarin aja. Dia ngoceh-ngoceh. Waduh, Lumayan rezeki ini dia, ada- biarin aja. Nah, Soalnya nggak kita pernah dia mau dapat sukses sebanyak semua. ini. Dan dia lebih banyak dari Bang Juma, biarin aja. Waduh. Kopi rasa Masakonya 3. Jadi aku rasa seperti itulah yang bisa saya sampaikan. Udah saya kunci. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Dan untuk yang nyawer-nyawer koin, saya ucapkan banyak terima kasih. Tuhan memberikan dan membalas kebaikan teman-teman yang menyawer berlipat-lipat ganda. Terima kasih ya. Baik. Oke. Silakan Guru Nda Juma untuk ditanggapi closing statementnya dari John Pilkabe. Iya, jadi kalau orang Kristen membahas Al-Quran, kita nggak perlu menanggapinya terlalu ini, karena mereka nggak paham. Jadi gini, Saudara John, ketika Al-Quran itu kemudian menjelaskan di dalam surah Al-Anbiya ayat 30 yang Anda maksud, itu sudah berkesesuaian dengan ilmu pengetahuan. Justru kalau orang-orang berpikir, kok bisa baginda Rasulullah Muhammad SAW itu tahu ya? Padahal beliau itu tidak pernah belajar tentang astronomi, tidak pernah belajar tentang ilmu langit, tidak pernah belajar tentang ilmu bumi. Kok dia bisa tahu? Ternyata para ilmuwan pakar yang kemudian menjadi acuan di dalam ilmu pengetahuan memahami bahwa apa yang diterangkan Al-Quran 1400 tahun silam itu sudah berkesesuaian dengan ilmu dan pengetahuan zaman modern. Ini kalau bukan wahyu dari Allah, maka mustahil kemudian bisa Rasulullah Muhammad SAW tahu. Itu kalau orang berakal, Saudara John. Sebaliknya, kalau ini firman dari Allah, dari Tuhan pencipta langit dan bumi, masakan ia ada siang dan malam, ada pagi, ada petang, Padahal matahari ini belum orangnya. diciptakan. Baik. Itu kalau orang berpikir, ya. Jangan kemudian Anda membolak-balikkan fakta, seakan-akan Al-Quran yang salah dan yang benar adalah kitab saudara, dan mengatakan itu kan apa yang terang, ya itu perkataannya. Subhanallah. Inilah yang dikatakan oleh kitab saudara sendiri. Nah, kenapa kemudian saya selalu membawa data-data? Saya dalam menghadapi orang-orang Kristen, saya tidak butuh Al-Quran untuk melumpuhkan mereka. Karena lawan terberat mereka itu sebenarnya adalah kitabnya sendiri. Bukan Al-Quran. Al-Quran itu hanya memberi peringatan. Wahai orang-orang kafir, kan hanya memberi peringatan saja Al-Quran itu. Sedangkan yang mematahkan semua argumen-argumen iman, doktrin, dan dogma Anda itu adalah Bible itu sendiri. Anda mengatakan Tuhan datang menjadi manusia. Ternyata kitab Anda mengatakan laisa kamitslihi syai'. Tuhan tidak bisa disamakan dengan makhluk. Yesus sama dengan makhluk. 1 Yohanes 3 nomor 2. Berarti bukan Tuhan Yesus itu. Dibantah oleh kitab saudara. Jadi Al-Quran tidak perlu bersusah-susah untuk kemudian menjelaskan itu. Kenapa? Karena kalau Al-Quran yang bertentangan dengan iman Anda, pasti Anda akan mengatakan, ya wajar, saya kan tidak mengimani Al-Quran. EGP, Al-Quran mau bicara tentang apapun tentang saya, EGP, emang gue peduli. Itu kan bukan kitab saya. Pasti itu alasannya. Tapi ketika kitab saudara sendiri yang menerangkan tentang diri Anda,
dan nyata sekali bahwa memang Anda itu adalah seperti yang diterangkan dalam 1 Korintus 4 nomor 13, ya Anda mau lari kemana coba? Kecuali depresi, stres, dan seterusnya. Kalau Anda berbicara mengenai kata kafir, umat Islam mengatakan kafir, Islam yang kafir. Tidak. Paulus sendiri yang menerangkan dalam surat-suratnya. Kristen itu adalah orang-orang kafir. Diterangkan oleh Paulus dalam Galatia 2 nomor 14. Orang yang tidak bersunnat itu adalah orang yang hidup secara kafir. Jadi tidak perlu Al-Quran. Cukup Bible yang kita gunakan untuk menghantam Anda. Supaya apa? Supaya Anda itu sadar. Setelah Anda menemukan bahwa ternyata Bible Anda mengatakan diri Anda sesat, mengatakan diri Anda kafir, barulah kemudian ke Al-Quran belajar. Makanya dia itulah ikrah fiddin. Orang-orang yang mau berpikir. Nah, kalau Anda sudah menemukan diri Anda bertabrakan dengan kitab saudara, masih tetap aja tinggal di situ, maka benarlah apa yang diterangkan oleh Al-Quran, bahwa mereka, di antara mereka ada yang membaca kitab, tapi mereka tidak paham. Mereka hanya mengikuti apa yang ada di dalam angan-angan dan dugaan-dugaan mereka. Itu saudara John. Jadi kalau untuk mematahkan argumen Kristen terhadap doktrin dan dogma, cukup menggunakan Bible-nya sendiri. Yesus adalah Tuhan. Yesus membantah, dia bukan Tuhan. Yesus maha kuasa, dia maha pengampun. Dibantah sendiri oleh Yesus. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Udah selesai. Tidak perlu Al-Quran. Kalau Al-Quran itu mengingatkan saja, memperingatkan. Ya, seperti itu saudara John. Maka pesan terakhir saya sebelum kita tutup ini, tolong saudara John, Anda dalami kitab saudara, renungkan baik-baik apa yang tertulis di dalamnya. Setelah Anda menemukan diri Anda pada posisi di mana Anda memahami dengan akal sehat, saya yakin dan percaya hati Anda akan terbuka dan meninggalkan kotoran pada segala sesuatu yang ada pada diri saudara. Demikian para sahabat, terima kasih kepada saudari saya, Ukhti, siapa namanya? Helmi. Siapa? Lupa saya. Cemplok. Bukan. Cemplok dua bang, cemplok dua. Hesti. Ya, Hesti yang baik hati, yang berjuang bersama dengan kita. Terima kasih banyak. Anda luar biasa saudariku ya. Kiranya Allah memberkati hidup Anda dengan anak-anak Anda. Kiranya anak Anda itu menjadi seorang tokoh besar di tengah-tengah di bangsa Amin. kita dan di agama kita, menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Kemudian kepada saudara-saudara saya, guru-guru saya di sini, ya, Cinta Solawat, pengamat debat, juga Ustadz Unggul, thank you, Anda luar biasa. Saudara John, Anda berdialog dengan baik, tingkatkan, tetaplah hadir di tengah-tengah umat Islam, memberikan materi-materi dari Bible, meskipun tabrak-tabrakan, tapi nggak apa-apa, Anda luar biasa. Dan teman-teman yang typing di bawah, semakin cinta aku padamu. Anda mendukung kami sampai sudah 1,3 orang aja ini yang menonton kita di sini. Kristen maupun Islam, thank you. Anda semua luar biasa, anak bangsa yang cerdas dan Allahu baik. Akbar. Kemudian yang ada di channel-channel yang berafiliasi dengan Komal ini, Suluki Priyama Bas, channel Punggawa Suma Official, kemudian Pengamat Debat Channel, kemudian Cinta Solawat, dan juga lupa lagi saya, Ahi Unggul. Mu'alaf permanen cemplok. Iya, Mu'alaf Permanen Cemplok. Mu'alaf Permanen TV. Nah, terus dengan channelnya saudara saya ini apa? Lupa saya. Channel Ustadz Unggul. Ustadz Unggul. Hamba Aktif nggak? Utusan Channel, Hamba Utusan Channel. Hamba Utusan Channel. Dan juga channel saudara John Petrus kalau ada ya. Tolong di-subscribe teman-teman, supaya kita tetap menjalin hubungan persaudaraan antar anak bangsa. Dialog boleh keras, tapi persaudaraan negara dan bangsa ini harus kita jaga. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan berjuang, mempersatukan tekad kita untuk membangun negara, tapi dengan catatan saling menghargai satu sama lain. Jayalah Indonesiaku, jayalah Islamku. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.